Saya ingin tahu, Roh Kudus datang dalam rupa burung merpati itu ucapan siapa? Oh, Bang Dian, mau jawab Bang Dian silakan. Ucapan siapa Roh Kudus datang dalam wujud burung merpati? Oh, saya yang jawab Bang Dian ya. Makan aku. Ucapan ayat Alkitab di dalam Perjanjian Baru. Ya, itu ucapan siapa? Kenapa? Siapa punya Matius fitnahan Roh yang ada di Kudus situ. datang dalam rupa merpati? Oh, kok fitnahan? Dari mana Anda menyebut? Ya, Kita kalau- itu udah membahas kalau- karena kita percaya. Anda datang bilang memfitnah. Kalau tidak betul, Lucu, Anda berarti tuh. fitnah kan? Bung, kalau ucapan ini tidak betul, Kenapa kami bahas tadi? berarti kan fitnahan. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang mengatakan Roh Kudus datang dalam bentuk burung merpati? Itu yang mengatakan itu siapa? Itu ada tadi itu di siapa itu ya? Siapa bang siapa? Bang Nathan Otin itu ada itu. Ya, ini kitab kalian ini yang mengatakan Roh Kudus datang dalam bentuk burung merpati, itu siapa yang ngajarin? Kenapa nggak datang dalam rupa bentuk harimau atau singa? Kenapa burung merpati? Yang ngajarin Anda mengatakan itu bahwa Roh Kudus, Roh Suci yang adalah utusan Tuhan ke atas muka bumi ini datang dalam wujud burung-burung, itu yang ngajarin siapa? Yesus. Yesus. Nah, ini fitnah lagi nih. Ini fitnah lagi. Coba, Oke. Anda sudah memfitnah burung merpati, Roh Kudus datang dalam wujud burung merpati, itu fitnah. Sekarang yang mengajarkan itu Anda tuduh Yesus. Ini fitnah lagi nih. Fitnah keji. Di mana pernah Yesus mengatakan Roh Kudus datang dalam bentuk burung merpati? Di mana? Kita sudah membahas karena kita percaya ya Bang Zuma ya. Anda Iya. datang mengatakan fitnahan. Ya, Oke. kepercayaan Lalu Anda menanyakan itu fitnah Kepercayaan dari siapa? Kan gitu Bang ya. Kepercayaan saudara Tapi ingat ya, itu Bang, ya. diasaskan dari fitnah. Anda mengatakan burung merpati itu adalah wujud yang digunakan oleh Roh Kudus. Itu fitnah kalau Anda tidak bisa membuktikan. Cara pembuktiannya nggak mungkin secara objek. Anda nggak hadir di situ. Lalu bagaimana cara membuktikan kevalidan informasi itu? Yang memberikan kabar harus kita ketahui dari mana sumber pemberitaannya. Yang menuliskan Lukas. Pertanyaannya, Lukas tahu dari mana kalau Roh Kudus datang dalam rupa burung merpati? Iya dari saksinya loh. Nah, siapa saksi ini? Kesaksian itu loh, kesaksian itu. Ya, saksinya siapa? Lukas itu sendiri yang nulis loh. Dia Nah, kan lihat. iya, Lukas menulis berita itu, dia mendapatkan informasi dari mana? Kok dia bisa tahu Roh Kudus berubah wujud menjadi burung itu kayak mana ilmunya? Siapa yang memberitahukan itu? Lukas dapat ilmu dari mana? Datanglah merpati mengeringkap di bahunya itu. Datanglah Roh Kudus. Ini yang kita tanya, ini kesaksian. Kalau itu tidak betul, maka ini fitnah. Supaya umat manusia itu Lagi-lagi umat Islam akan berontak ini kalau umat Islam itu tidak rahmatan lil alamin, karena Roh Kudusnya dibawa-bawa. Roh Kudus itu hanya ada dalam Al-Quran, tidak ada di Bible. Tapi di Indonesia, Roh Kudus Saya tertarik lagi-lagi nih diambil. dengan kata-kata Anda Bang. Ayo, Bang, ini Anda ketika memfitnah. karunia Allah ada pada Yesus Kristus. Ya, Kalau Yesus Tuhan Yesus Kristus. mengajar kepada murid-muridnya, mungkin gak dia cerita kalau itu siapa? Jangan mungkin, karena ini adalah sesuatu objek yang sangat fatal jika keliru. Tunggu Simpel dulu. aja, seorang guru mengatakan Oh, iya. perjalanan hidupnya kepada murid-muridnya itu mungkin apa enggak? Oke, bagus. Artinya, Lalu kenapa kerangka kamu berpikir tanya Anda masih bisa permasalahan difungsikan. itu fitnah? sekarang burung- begini. Yesus berkata, Iya. Lalu Yesus Anda guru, datang mengatakan burung Yesus merpati itu gembala, adalah fitnah. Yesus nabi, Yesus rasul, Yesus penyampai firman. Oknum
yang menulis kemudian kitabnya di era tahun 60-an 70-an menulis bahwa Roh Kudus datang dalam bentuk burung merpati. Dari mana informasi ini Lukas terima? Kalau murid menulis itu berdasarkan dari pengajaran gurunya, Bang Zuma. Semua juga tahu kalau murid menulis itu pengajaran dari guru. Sekarang dari mana Lukas tahu? Iya. Dia siapa ini Lukas? Ya lu kan tanya aja sama Lukas Murid itu. Yesus. Matius, Kenapa Markus, jadi Lukas. kayak begitu? Tanya aja kepada Lukas. Saudarakulah yang beriman kepada kitab Murid Lukas. Yesus, Matius, Markus, Lukas. Anda yang beriman kepada buku Lukas. Nah, Anda mengatakan Roh Kudus yang hanya bersumber dari Al-Quran itu, Anda fitnah menjadi burung merpati. Pertanyaannya, dari mana? Dari mana Lukas tahu kalau Roh Kudus menjadi burung merpati? Ya tanya Lukas Jawaban lah. Bang Tian itu menjawab tadi dari Tuhan Dari mana? Yesus. Dari mana Roh Kudus jadi merpati ini dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya mau jawab pertanyaan Bang Zuma, tapi biarkan mereka dulu menjawab. Nanti saya jawab. Dari mana Lukas tahu? Saudara, kalau di dalam Al-Quran, surah Maryam, Roh Kudus datang dalam rupa laki-laki. Abraham menerima pernyataan malaikat dalam wujud laki-laki. Oke? Maria, wujud laki-laki. Iya dong, harus Anda pahami itu. Dari mana konteksnya kemudian Roh Kudus datang berupa burung? Merpati itu. Nah, merpati itu apa? Banyak dipatikan waktu itu. Jangan-jangan yang hadir di konsili peternak merpati semua. Hatinya indah. Hah? Kenapa Bang? Ini yang kita tanya, kevalidan informasi. Kevalidan informasi Roh Kudus jadi burung itu yang kita pertanyakan sekarang. Ingat, sudah 2000 tahun kalian kemudian dikungkung oleh dogma dan doktrin yang tidak pernah kalian mau tahu dan tidak ada yang mau memberitahukan. Ini dari mana ilmunya? Roh Kudus jadi burung. Kalian imani aja. Kalian terima aja, kalian telan aja. Itulah konsep dogma. Muncul pertanyaan, ketika Anda membawa dalil dari Quran, Qul nazzalahu ruhul kudus, hanya ada di Quran. Di Bible hanya dikatakan pneuma hagios. Kok jadi Roh Kudus? Oke, nggak apa-apa. Sekarang pertanggungjawabkan. Ketika Kristen secara berkelompok formal menyatakan tanpa legalitas daripada Quran mengatakan bahwa Roh Kudus jadi burung merpati, muncul kami sebagai apologet Islam. Apa buktinya kebenaran kitab Lukas ini? Siapa yang mengajarkan Lukas kalau Roh Kudus jadi burung? Ada orang Kristen yang bisa membuktikan? Silakan. Ada, sudah jelas dikatakan tadi Bukan Bang. jadi Bang. Itu berupa burung merpati itu loh. Bukan jadi dia. Berupa burung merpati gitu. Iya kan Roh Kudus. Roh Kudus itu kan bukan berupa burung merpati. Dia berbentuk roh. Yang muncul burung merpati. Berarti dia menjadi. Roh menjadi. Atau roh membentuk diri. Atau roh inkarnasi. Atau roh kemudian. Apa itu? Menjadi siluman merpati. Itu fakta Bung. Jadi itu hanya faktor bahasa saja. Yang menjadi masalah ini adalah satu. Tuhan kalian katakan Tritunggal. Tuhan dalam 3 pribadi. Pribadi yang kedua, yang ketiga adalah burung merpati. Ya kan? Burung merpati 100% Tuhan, 100% burung merpati. Kalau seperti itu adanya. Nah, ini berat. Ketika kemudian kalian mengambil data dari Quran. Ternyata burung merpati ini asalnya adalah Roh Kudus. Berat itu karena akan menyeret-nyeret Al-Quran. Nah, sebelum Anda mempertanggungjawabkan kepada Quran, lebih dulu selesaikan dulu secara legalitas, keilmuan secara agama. Dari mana Lukas tahu kalau yang menjadi burung
itu adalah Roh Kudus. Silakan. Oh, jadi Bang Mantan tadi bilang kalau merpati itu dari Roh Kudus itu dari Al-Quran, Bang Zuma ya. Pantesan agak Bukan. ngotot tadi dia. Kata Roh Kudus ini asalnya dari mana diambil oleh Lembaga Bible Indonesia? Kutanya dulu. Nggak, tadi Bang Zuma bilang gitu loh. Makanya saya baru Iya, bilang. karena memang faktanya demikian, saudara. Dalam bahasa original teksnya, ya, kitabmu dalam Lukas itu hanya ada kata apa? Pneuma hagios. Pneuma hagios ketika diterjemahkan jujur ke dalam bahasa Indonesia artinya hantu suci. Kenapa lari ke Roh Kudus? Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Salam dari Singapura. Bahasa asli Disan. Roh Kudus bahasa aslinya pneuma hagios. Ketika diterjemahkan Pneuma di tempat hantu. lain berubah, Bang. Tapi bagi mereka Hagios Roh suci Kudus tetap atau Roh murni. Kudus, Bang. Artinya hantu murni atau hantu suci. Setiap bahasa itu kan pasti berbeda artinya. Lah, Iya, ini ketika kan sampai sudah tempat di lain, Indonesia kan? pemahamannya berbeda. Sudah di Indonesia kan? Kenapa menjadi Roh Kudus? Kalau di Indonesia kan kemudian ceritanya gini, dan turunlah hantu suci dalam rupa burung merpati. Tak ada hubungannya dengan kami umat Islam. Silakan aja, hantu suci jadi monyet, hantu suci jadi burung, hantu suci jadi tetep bengek. Gak ada hubungannya dengan Islam. Tapi ketika kemudian Roh Kudus jadi burung merpati berarti menyangkut Islam. Muncul umat Islam bertanya, dari mana Lukas tahu kalau Roh Kudus jadi burung? Itu loh. Kalau hantu suci jadi murung ya Dari silakan. pengilhaman yang Mau hantu dia suci jadi gurunya. biawak silakan. EGP itu bukan iman kami. Sudah Tapi saya ketika menyerempet masuk ke dalam iman umat Islam, Roh Kudus jadi burung merpati, muncul pertanyaan, dari mana Lukas yang bukan murid Yesus tahu kalau Roh Kudus itu menjadi burung merpati? Karena yang kami tahu, menurut perjanjian Dari lama, pengilhaman Roh Kudus, yang diajarkan Ruah Elohim, gurunya. Ruah Elohim itu menjadi manusia laki-laki yang datang kepada Abraham. Itu yang kami tahu. Oh, ngarang itu berat. Ngarang. Kok ngarang? Baca Pemahamannya Kejadian sesat itu. 18. Baca Kejadian 18. Baca Kejadian 22. Nggak usah saya baca. Malak Sudah tahu Elohim. Tuhan Allah sendiri yang turun ke bumi. Oh, salah Anda, salah. Malak Nggak usah saya Elohim. baca. Malak itu malaikat, Elohim itu Tuhan. Malak Elohim, malaikat Tuhan. Malak itu malaikat, Bang, Elohim itu pemahaman Tuhan. kalian ada Udah, itu jangan terlalu itu jauh dulu. malaikat loh, Bang. Jangan terlalu jauh dulu, saudara. Bang bilang itu malaikat. Kepas tutup mulutnya dulu, Kepas. Yang benar itu Noise. pemahaman kalian atau statementnya Bang Zuma nih? Lah, itu di Bible Ini saya Anda. balikin. Di Kejadian 18. Malaikat Pemahaman Tuhan datang kalian. dalam rupa laki-laki. Jangan Anda pungkiri itu. Tapi jangan ke sana dulu. Ini dulu. Burung merpati ini betulkah dia Roh Kudus? Betul. Itu dulu. Betul. Ah, buktikan. Dari mana Anda tahu? Dari mana tahu? Itu kan Dari sudah kitab jelas. Lukas. Itu Dari mana pengajaran Lukas dari tahu? gurunya. Ketika Tuhan Dari mana gurunya. Lukas tahu Apa kalau lagi? kalau Roh Kudus jadi merpati? Waktu Yesus dimandikan oleh Yohanes itu Di Sungai Yordan. Sungai Oke. Yordan. Itu Nah, yang saya tanya, dari mana Lukas tahu? Dari mana Lukas tahu? Kalau di situ muncul burung merpati, dari mana Lukas tahu? Ini penting untuk kalian jawab. Yang ngasih tahu perjalanan hidup. Di mana Yesus pernah menyampaikan, di mana Yesus pernah berkata kepada Lukas? Berat ini, berat. Di mana? Jelas berat. Setiap pengajaran kepada murid tidak pernah dicatatkan di sini, Bang, karena Di mereka selalu mana berkumpul di dalam Yesus perjamuan. yang dikatakan murid dan guru harus ada talaki. Guru berkata, murid di depan mendengarkan. Ada mangkul. Siapa yang berkata, siapa yang mendengar. Nah sekarang Lukas mendengar dari mana? Kalau burung merpati ini adalah jelmaan Roh Kudus. Dari mana Lukas tahu? Bang Zuma, pertanyaanmu aneh. Abang minta
Kalau nggak bisa jawab. Lukas itu Bang Zuma bilang mengarang, Silakan. berarti Injil Abangku. yang kalian percayai juga Abu karangan, Hadid, silakan. Bang. Siapa? Karena itu berasal Orang dari nggak satu bisa yang jawab, sama. tapi dia nuduh yang bertanya salah. Logikanya begini. Emangnya Jelas salah. Sebentar Bang Abu. Udah Terang jelas lilin, Markus Lukas adalah murid Kristus. terang lilin Kristen. Contoh misalnya ada yang berkata Yesus gondrong. Yang mengatakan Yesus gondrong itu siapa? Si A. A tahu dari mana? Si B. B tahu dari mana? Si C. C tahu dari mana? Si D, E, F, G, 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 H, H. Ternyata si L memang pernah duduk bersama dengan Yesus. Dan valid pemberitaannya. Maka informasi terakhir sama dengan sahih, valid, akurat. Itu. Ternyata memang Yesus gondrong. Misalnya, kalau ada yang bisa menemukan data bahwa orang ini memang pernah sejaman dengan Yesus, bertetangga bahkan sepupuan misalnya kan ya. Nah sekarang ada pemberitaan di era tahun 2024, Roh Kudus datang dalam rupa burung merpati. Informasinya dari mana? Kita harus tahu. Supaya kita benar-benar meyakini bahwa iman kita ini betul-betul sahih. Iman kita ini betul-betul benar. Tapi kalau kita tidak tahu siapa yang menjadi sumber dan siapa yang menjadi pemberita dan penerima berita, lantas kita imani, itu namanya iman buta. Sekarang mana bukti? Dari mana Lukas tahu? Saya dapat. Ini saya dapat, Bang. Dari Bang Zuma mana nanya, Lukas tahu Bang kalau Zuma. Roh Kudus datang dalam rupa burung-burung? Silakan. Izinkan saya menjawab. Gini. Nah, Bang Silakan. Zuma kan minta buktinya kan? Silakan Bang terang lilin. Ya, jadi Sambil kita belajar dulu teman-teman ya. Kita belajar. Ada yang bilang urus agamamu. Nah ini justru agamaku ini yang kurus. Karena Roh Kudus kau bawa-bawa. Saya mau jawab, sabar. Sabar dulu. Yang dibawa ini supaya paham. Bang Suma Saya nggak salah. membahas ini karena Anda membawa Roh Bang Kudus. Suma Roh nggak Kudus salah itu menjawab. adanya di Al-Quran. Bertanya Kalau tentang- di dalam Bible yang ada pneuma Bertanya hagios. tentang Roh Sorry, Kudus. pneuma Menurut hagios. saya, burung Pneuma merpati. hagios artinya Itu hantu nggak suci. salah. Kenapa Itu jadi memang Roh Kudus? bukan Kenapa bawa pernyataan Al-Quran? saya. Makanya saya membahas ini. Silakan supaya yang dibawa paham. Silakan ya gelap lilin. Oke, Silakan. saya jawab nih Bang ya. Terang lilin dulu, terang lilin dulu. Dalam hukum sak. Sebentar, terang lilin dulu. Silakan jawab terang lilin. Oh, terang lilin. Ya, untuk menjawab bahwa Roh Kudus menyerupai burung merpati, itu adalah pernyataan Yohanes ketika membaptis. Jadi Yohanes sendiri bersaksi, ketika Yohanes melihat roh itu turun menyerupai burung merpati, sehingga ia menyatakan bahwa roh itu aku melihatnya seperti burung merpati. Begitu, itu dalam Yohanes 1 ayat 32. Di Oke. situ kita jelas melihat Yohanes Baik. berkata, ya kan? Lanjut. Silakan. Ada dalilnya itu, ada Iya, dalilnya. oke. Baik. Nah, ini bagus. Kalau diskusi kayak begini bagus. Dan Yohanes memberi kesaksian. Katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati. Dan ia tinggal di atasnya. Kita ini kan orang berakal nih. Yohanes 1 mengabarkan. Nomor 31. Dan Yohanes memberi kesaksian. Pertanyaan saya, yang menulis ini siapa? Baik, saya Yang jawab menulis lagi. Yohanes memberi kesaksian. Itu yang nulis siapa? Baik, yang menulis kitab kita ketahui bahwa Injil itu ada berapa kitab? Yaitu Enggak, yang Yohanes aja, Bang. Saya kan tadi membawa ke Lukas, tapi Anda membawanya ke Yohanes. Oke, mungkin lebih mendekati sumber informasi. Yohanes 1:32. Di situ berkata, Oh, ditanya. Yohanes memberi kesaksian. Pertanyaan saya, siapa yang menulis pemberitaan ini? yang menulis ialah para rasul-rasul, orang-orang Nah, itu yang dia. dekat. Itu dia dengan Yesus masalahnya di pada saat situ. itu. Masalahnya di Iya. situ, saudaraku. Kalau Jadi, dikatakan para ketika- rasul-rasul, ini yang menulis Yohanes cuma satu orang, bukan para rasul. Cuma satu orang yang menulis buku Yohanes ini. Benar. Tetapi pertanyaannya, Yohanes siapa satu masuk orang? dalam golongan kaum rasul, gitu. Siapa satu orang yang menulis buku rasul ini? Jangan katakan Yohanes anak Zebedeus, jangan. Karena ini bukan Ya, tulisan perlu murid diingat, Yesus. ya, bahwa Injil
akan masuk dalam penulisan Al-Quran. Jadi Injil, Ya, Injil yang dimaksud dipahami. Al-Quran itu Injilnya Nabi Isa, Cak Ayu. Jangan dibawa-bawa. Yang saya pertanyakan Iya, ketika Anda... sama aja. Gitu. Oh, enggak. Seketika saudara ingin mengungkap kebenaran, sama-sama kita ingin mengurai kebenaran untuk edukasi iman, Anda membawa Yohanes 1:32. Artinya Anda masuk dalam jebakan. Sekarang ketika Anda mempertontonkan Yohanes 1:32, yang menulis Yohanes 1 nomor 32 ini siapa? Yohanes nggak mungkin. Kalau Yohanes yang menulis, maka dia akan berkata, dan aku memberi kesaksian. Kataku, (2). Oke? Tapi dia mengatakan, dan Yohanes memberikan kesaksian. Kata Yohanes, (2). Aku telah melihat roh, itu kata Yohanes. Tapi yang menulis kitab Yohanes ini sopo? Anda minta tolong ke Yohanes, kitab Yohanes, ternyata kitab Yohanes juga kehilangan arah. Ya. Kalau Yohanes saja kehilangan arah, apalagi Lukas. Yohanes itu dia belum mati, belum diberi kematian pada saat itu. Ia mati diberikan umur panjang oleh Tuhan Yesus. Seperti itu. Saudara, Anda baca Markus 1:14, ya. Apa yang tertulis di sana kemudian kita lihat ya. Kalau Makanya kita dikatakan jangan Yohanes, berargumentasi tentang penulisan Injil. Harusnya kenapa kita bisa? berdebat atau diskusi tentang keilahian Yesus. oh tidak bisa. Saya justru Keilahian katakan- Yesus Anda dapatkan dari mana? Dari Bible. Benar. Ya kan? Dari Alkitab itu sendiri. Ya, kebenaran. Berarti yang harus kita uji kebenarannya apa? Bible. Kenapa larinya ke mana-mana? Benar, silakan. Ya sudah, makanya Itu kebenarannya, muncul pertanyaan. Makanya muncul pertanyaan, siapa yang menulis Yohanes 1:32 ini? Apakah Jarwo, Timbul, atau siapa? Harus Anda pertanggungjawabkan ketika Anda membawa data. Siapa yang memberikan informasi kepada saudara bahwa Roh Kudus datang dalam rupa merpati? Anda menjawab, kitab Yohanes. Muncul pertanyaan, siapa yang menulis buku Yohanes? Macet internasional. Sudah saya jawab. Terang, saya minta Sudah waktunya saya ya Bang Terang jawab. ya. Muncul. Yang menulis kitab Yohanes, Bang Terang, saya minta waktu. Tidak mungkin Yohanes yang menulis kitab Yohanes, tidak mungkin. Coba Anda baca narasinya Yohanes 1:32. Dan Yohanes memberi kesaksian, dan kata Yohanes adalah, deng, aku telah melihat roh turun dari langit seperti burung merpati. Nah, ini kata siapa? Di Injil ditulis Ini kata di siapa? abad keberapa? Ini kata Itulah. penulis. Iya, ketika Benarkah Yohanes murid Yesus berkata ketika demikian? Yohanes menulis kitab Yohanes, Kenapa? Bukan murid ketika Yesus yang menulis kitab Yohanes, saudara. Yohanes. Yang menulis kitab Yohanes itu tidak diketahui sampai hari ini. Coba Anda lihat Yohanes 21 nomor 24. Coba. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Yang kenceng. Jadi kalau ada informasi Yesus gondrong, tahu dari mana? Yesus pirang, tahu dari mana? Ada informasi akurat? Nggak ada. Nah sekarang Yohanes 21 nomor 24 Anda baca. Silakan. Yang kenceng bacanya. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini, dan yang telah dituliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Dia ini siapa? Begini ya, ceritanya begini. Dia ini siapa? Begini ya, jaminan kebenaran Yesus itu gondrong atau apa itu enggak ada Tian, kau diam dulu Tian. Ini mau ditanya siapa itu? Yohanes 21 nomor 24 itu. Ya siapa? Dialah murid ini siapa? Yohanes. Nah Itu yang jawabannya. menulisnya ini siapa? Yohanes. Sehingga ada Mati dua Mija. Yohanes. Ya, iya. Ada dua Yohanes. Ada 2 Yohanes. Bukan, ada kitab 2 Yohanes. Ya, sebelum ini kan Yohanes.
Ketika masuk di Korintus, ada lagi kitab di sana. Ketika itu Yohanes menulis lagi. Kita tidak berbicara yang ke situ. Kita tanya dulu ini yang menulis Yohanes ini menurut penulis yang memberi kesaksian menurut penulis buku Yohanes ini siapa? Menurut saya Yohanes. Menurut penulisnya? Silakan Anda jawab sendiri. Gitu. Oke, saya jawab. Dialah murid. Kalau yang menulis ini adalah Yohanes sendiri, maka narasinya seperti apa menurut saudara? Dialah murid, merekalah murid, kalianlah murid, atau akulah murid? Mana yang betul? Mati akal. Mereka. Jadi begini. Yohanes dalam menulis ini bicara tentang menjabat, sehingga dia tidak menyebut bahwa yang menulis itu perlu diketahui Yohanes adalah murid yang dikasihi. Iya, Begitu. kalau Yohanes iya betul. Kalau Yohanes benar. Sekarang permasalahannya dia tidak mengatakan aku, dia mengatakan dia. Iya, itu dalam konteks dia mengenalkan siapa itu dia itu. Dia itu menjurus pada pengenalan. Jangan asal ngomong, saudara. Kita ditertawakan oleh orang Indonesia. Anda sudah tahu jawabannya sebenarnya. Bagaimana sudah tahu? Yohanes 1:32. Yohanes memberi kesaksian. Katanya. Hanya menjebak aja pertanyaannya nih. Bukan menjebak. Bibelmu itu adalah musuhmu. Bibel saudara musuh terberat saudara. Bibelmu mengatakan dialah Yohanes yang memberi kesaksian. Kalau saya nih, Zuma menulis tentang diriku. Aku menulis tentang diriku. Kesaksianku yang aku tuliskan. Maka aku akan berkata, aku Zuma, akulah, aku yang bertemu Yesus. Aku yang pergi bersama Yesus. Aku. Saya mustahil menuliskan dia pergi bersama Yesus. Sementara yang ku maksud dia itu aku. Cobalah, jangan bohongi diri sendiri. Karena kalau Anda membohongi diri sendiri, benarlah kata Al-Quran, orang kafir itu yuhadi'unallaha walladina amanu. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah, padahal dan menipu orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Ini yang sedang terjadi sekarang. Ini yang sedang Anda pertontonkan sekarang. Kau tuh debat penulis apa itu? Jangan emosi, Bang. Kita edukasi, Bang. Agama itu mengajarkan kita cerdas, agama itu mengajarkan kita pintar, agama itu menjauhkan kita dari kebohongan dan dusta. Jangan Anda mendustai Bible itu sendiri. Jangan Anda mendustai diri Anda sendiri. Kami meluruskan. Al-Quran mengatakan apa? Fabashshirhum bi'azabin alim. Beritakanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Nah, kalau Anda kemudian masih tetap memperdogma diri Anda untuk beriman kepada sesuatu yang sudah nyata kesalahannya, maka Anda akan menerima azab yang pedih. Enyahlah daripadaku, kalian adalah semua pembuat kejahatan, aku tak mengenal kalian. Itu azab pedih. Nama Yesus. Aku mau bawa nama Yesus. Yesus tidak pernah mengetahui tentang buku Anda. Yesus tidak memberikan legitimasi kepada penulis buku Anda. Yesus sekalipun tidak pernah menarasikan atau menyebut buku-buku yang Anda imani yang mengantarkan Anda penyembah Yesus. Tak pernah. Itu penyakit, Bong. Itu penyakit. Tapi Anda tidak sadar. Anda tidak sadar. Bodoh kali. Anda menganggap apa yang Anda lakukan itu betul. Kenapa? Karena iblis itu kerjanya manipulasi apa? Manipulasi. Itulah dia. Iblis itu kerjanya begitu, memanipulasi, Udahlah, anggaplah saja kayak begitu ya. Udah, lanjut teman-teman sekalian.
Jadi iblis itu kerjanya Bang Suma, memanipulasi. Jadi iblis itu kerjanya oke. manipulasi. Itu dia. Iblis itu. Nggak sadar kau itu iblis. Jadi Bang Suma, kerjanya Bang Suma. iblis Kalau itu gitu- manipulerasi kalian. Manipulerasikan kalian supaya sesuatu yang salah dianggap benar, sesuatu yang benar dianggap salah. Sudah nyata dalam Bible. Yohanes memberi kesaksian. Katanya, siapa yang menulis itu? Yohanes sendiri. Parah kali kalian tuh. Inilah yang dianggap manipulasinya. Memanipulasi Oke. atau mengamputasi. Ada juga yang ngajarin mengamputasi. Ngaco loh. Gimana? Dari tadi kan Bang Zuma kan udah Kalau bernarasi Anda- nanya banyak ke kita. Saya nanya sekali dong tentang keimanan Bang Zuma. Bung. Begini. Sekali. Iya, saya kasih kesempatan kamu bertanya 100 pertanyaan. Tapi dengarkan narasi saya dulu. Oke. Dengarkan ya. Oh, ada narasi lagi. Ketika, Oke. dengarkan, 1 menit. Ketika ada seorang anak TK, ya, untuk belajar materi-materi TK aja sulit. Lalu kemudian dengan pongahnya, dengan congkaknya, dengan kesombongannya, ingin kemudian bertanya tentang pelajaran anak SD, anak SMP, anak SMA, anak kuliahan. Apakah itu bukan sesuatu yang gokil kelucuan? Pelajaran anak TK tidak lolos, mau bertanya tentang materi perkuliahan. Gimana ini? Masalah siapa yang Oke, berfirman kalau gitu saya mau kepada bertanya Lukas soal aja tidak ajaran selesai, perkuliahannya, Bang. yang menulis kitab Yohanes aja tidak selesai, mau bertanya tentang Kan, materi, tentang Al-Quran, tentang Islam. Wah, parah kali ini. Gimana dong? Oke. Saya Kita pengen nanya selesaikan ajaran dulu kuliah ini. nih, Bang. Tuntaskan dulu. Bang. Disebabkan begini, Bu. Kenapa? Katanya Kristen 100, lebih Bang. dulu Satu aja daripada saya nggak Islam. minta 100. Berarti Dengar, ya. loloskan Kami dulu agama mempelajari Kristen. apa yang sudah Baru membahas Islam. kebenaran itu. Kalau lolos Bukan sudah siapa yang Kristen bilang itu. sebagai agama yang salah atau agama benar, baru masuk ke Islam. Akui dulu bahwa Bible. Tunggu. Saya bukan Akui mau- dulu. Habis ini Bukan Anda mau bahas masuk Islam. Islam, Tapi Bang. akui dulu. Dari tadi. Bukan siapa penulisnya, tapi kebenarannya itu, ajarannya itu loh. Akui dulu bahwa ternyata Lukas menerima informasi tidak diketahui dari mana asal usul berita itu. Kedua, ternyata lembaga Bible ya itu mempelajari kemudian Memprediksi. itulah dia. Dari terjemahan Al-Quran kata Roh Kudus kata Roh Kudus masuk ke dalam Bible. Padahal di situ harusnya pneuma hagios. Apa itu? Hantu murni atau hantu suci. Ternyata itu semuanya adalah hoax. Akui dulu, baru Anda bertanya. Saya kasih masa bertanya 100 pertanyaan tentang Islam. Silakan. Akui dulu, kalian berdua, kalian bertiga. Iya Bang Suma memang bermasalah. Bang Suma ngapain ada kata Roh Jawaban Kudus saya jadi tetap, burung Bang. merpati? Iya Dari Bang Suma tadi kami saya memang nggak bilang tahu dari siapa pengajaran yang Bang menginformasikan Suma. kepada penulis Lukas kok tiba-tibanya dia menulis kayak begitu. Kami nggak tahu sampai hari ini. Akui dulu, habis itu kita masuk membahas Islam sampai sore. Silakan. Akui dulu, saya ingin dengar. Memang Kok tidak harus pantas lah ngakuin saya kitab udah saya. jawab loh. Itu Memang tidak pengajaran dari pantas lah gurunya. saya punya kitab ini bahas secara Di akademi, Bang Markus Suma. ayat 10 Bible kan saya udah itu bilang, hanya Bang. bisa kemudian dipercayai dengan doktrin dogma. Jadi saya akui kitab saya ini tidak boleh dibahas secara akademis. Ibadah orang lain. Bible Harusnya saya begini, memang ini tidak ajaran masuk bukan akal. kafir. Bible saya ini tidak ilmiah, Bang Suma. Gantian Ustaz. Gumasa Akui dulu. hanya Gumasa yang bisa melawan Bang Juma, hanya Gumasa. Kayaknya yang lain timbang. Mau masuk, Kepas. Akui dulu. Kalau Anda sudah mengakui seperti itu, baru kemudian kita bahas Padahal dari tadi Al-Quran. udah banyak Ingat ya, pertanyaan Bang Zoom. 100 pertanyaan Udah nanya satu untuk nggak Bang berani Suma. ya, Cuma kenapa ya? Pertanyaan tentang Islam untuk Bang Suma 100. Tapi akui dulu Iya dong. bahwa Bible kami memang ini tidak ilmiah. Bible Pertanyaan kami ini tentang memang tidak kuliahan, cocok kata untuk Bang dibahas Zuma, kan? secara akademik. Memang nggak bisa. Hanya bisa diimani, Tentang hanya bisa perkuliahan. dipercayai saja. Akui dulu. Kalau Anda sudah mengakui, baru kita masuk membahas Islam.
Artinya Anda sudah mendudukkan perkara tentang Bible. Kenapa kita bahas tentang perkuliahannya? Kenapa Bang Zuma nggak mau? Anak TK, Kenapa? pelajaran anak TK Anda nggak lolos, kok mau masuk di meja kuliah? Bahaya nih orang. Ini pertanyaan saya tadi, dari mana Lukas tahu kalau burung merpati ini adalah Roh Kudus? Apa jawaban saudara? AU, UA, AU. Dari pengajaran saya sudah gurunya. jawab, Bang Zuma. Apa Bang jawabannya? Zuma, Apa saya jawabannya? sudah jawab tadi. Apa jawabannya? Dari mana dia tahu? Jawabannya Kudus menyerupai burung merpati itu penglihatan Yohanes. Nah, Yohanes Penglihatan saja, Yohanes Pembaptis. Ya. Yohanes saja ini bersaksi. Yohanes Aku telah melihat yang Roh turun dari langit. membaptis Yesus. Itu kesaksian Yohanes. Siapa Kesaksian yang menuliskan Yohanes. hal ini? Siapa yang menuliskan? hal ini adalah Yohanes. Kalau Yohanes yang menuliskan, Tidak jelas coba jawabannya. narasinya. Jawabannya sangat jelas. Coba narasinya. Nggak bisa menerimanya. Coba narasinya Yohanes 1:32. Yohanes memberi kesaksian. Katanya, berarti yang menulis kesaksian Yohanes ini bukan Yohanes. Lalu siapa yang menuliskan kesaksian ini? Ya terus siapa kalau dia Aku juga bertanya, sama. Kita pun bertanya. Enggak, Jelas jadi kita bertanya jawab juga nanya. tentang kata kami dalam Al-Quran. Siapa yang Nggak bisa bertanya menulis seperti itu. kesaksian ini? Kalau yang menulis kesaksian ini adalah Yohanes sendiri, maka Yohanes akan berkata, dan aku memberikan kesaksianku. Titik 2, aku melihat turun burung merpati atau hantu suci dari langit seperti merpati. Itu kalau kesaksian Yohanes. tidak mungkin kalau orang yang enggak lihat itu dia nulis aja gitu. Kan bodoh namanya itu. Enggak masuk akal. Otomatis dia yang Saya melihat bisa itu. menulis juga kok. Saya bisa menulis. Itu. Saya juga bisa menulis, Bung. Misalnya Soekarno menggunakan kuda dari Batavia ke Surabaya. Bisa saya nulis. Nah, apakah tulisan saja ini betul? Ya tapi kan nggak laku. Tapi Bukan masalah laku tidak lakunya. Bukan masalah laku tidak lakunya. Ini masalah kesahihan, kevalidan berita ini yang kutuliskan. Betul atau Bisa tidak? aja kalau lebih Alkitab detailnya itu menurut orang yang Apa dasarnya? Apa dasarnya Bang Suma menulis Bapak Soekarno menggunakan kuda dengan kacamata hitam menuju Surabaya? Apa bukti kevalidan berita ini? Apa bukti? Maka Anda akan mengatakan Bang Suma yang menulis. Soekarno hidup tahun berapa? Bang Suma hidup tahun berapa? Kenapa Bang Suma menulis itu? Oh, ada yang memberikan kesaksian kepadanya. Kita cari siapa yang memberikan saksi kepada Bang Suma tentang Soekarno ini. Ini Bang Juma, begitu Yesus naik ke sorga, Mati meja. kan dibilang dulu, dong bicara sebentar. Jangan gini, jangan mendominasi, komal gitu. Ya silakan. Silakan Anda berpantun, silakan. Bukan, jadi gini, Yesus naik ke sorga, pesan Yesus kepada murid-muridnya, jadikanlah semua Iya. bangsa murid-murid. Oke. Nantinya di situ belum ada Oke, Alkitab. berat ini. Oke, diam yang lain. Saudara Kefas, perintah jadikanlah semua bangsa, ini perintah atau bukan? Ya perintahlah. Kalau tidak dilaksanakan, Ya kalau tidak dilaksanakan nanti tersesat seperti Bang Juma kan tersesat nih sekarang. kalau tidak dilaksanakan berdosa enggak Kristen? Kalau tidak menjadikan Indonesia ini Kristen? Ya berdosa lah kalau saya Berarti memang Kristen ini agama pemaksaan, betul? bukan. Hei. Jadikanlah menurut saudara, ketika perintah itu tidak dilaksanakan, maka tersesat. Ketika perintah itu tidak dilaksanakan, maka berdosa. Jadikanlah bangsa Indonesia semuanya menjadi muridku. Kalau Anda tidak melakukan itu, Anda berdosa, betul? Berdosa lah. Dia dulu dia hanya kamu aja bolak-balik bicara dia Percaya sama aja Tuhan itu loh. Itu kan framing. Tadi katanya jadikanlah. Kalau Anda tidak menjadikan Indonesia sebagai agama Kristen, maka Anda berdosa, betul? Silakan Kepas dulu, yuk. Selamat makanya dijadikan murid Yesus. Maksud bukan itu poinnya. Kan ada perintah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Berarti jadikanlah bangsa Indonesia semuanya menjadi Kristen, betul? Betul, ke situ arahnya. Jadi kalau Anda tidak menjadikan Indonesia menjadi negara Kristen, berdosa enggak kalian?
Ya berdosa lah sama Tuhan. Kan dia bilang. Dengarkan itu teman-teman Kristen, dengarkan. Nggak usah Dengarkan, ngarang, dengarkan. nggak usah ngarang, nggak usah Berarti ngarang, agama Anda agama ngarang, pemaksaan, Kepas. betul? Bukan pemaksaan. Bagaimana caranya orang Nggak, Indonesia Kepas, bisa nggak menjadi usah ngarang, Kristen Kepas. kalau Anda tidak paksa? Sementara seperti agama itu Kristen itu tidak masuk akal. Jadi, Bagaimana Anda bisa menjadikan orang Indonesia? Bagaimana bisa Anda menjadikan umat Islam yang berakal menjadi penyembah manusia Yesus? Kalau Anda tidak paksakan. Nggak kalimat itu tuh. Ya, tanya sama Kepas, jangan tanya sama saya. dengar dulu. Jangan bikin keroyokan Kristen. Waduh. Tanya sama Kepas. Karena itu yang dipraktekkan kemudian agama Anda memang. Makanya segala kekuatan kalian gerakkan. Termasuk merubah-rubah terjemahan Bible kalian. Demi untuk mengkristenkan Indonesia. Iya kan? Roh Kudus diambil, Alkitab diambil, kata Allah diambil, kata Nabi diambil, kata tobat diambil, kata doa diambil, kata imam diambil, kata syafaat diambil, kata soleh diambil, kata Roh Kudus diambil, semuanya kalian ambil. Langoa, rakus, serakah. Apa demikian terjadi? Apa yang sedang terjadi? Itu sedang menjalankan aksi amanat agung. Jadikanlah Indonesia menjadi Kristen. Itu amanat agung. Jadi kalau kami angkat bicara sedikit aja, jangan tersinggung, jangan merasa terzalimi, jangan merasa kalian itu dihujat, dihina. Karena memang agama Kristen itu diajarkan, jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Itu perintah. Kapan kalian tidak menjadikan orang Indonesia menjadi Kristen, kata Kepas kalian berdosa. Jelas. Jelas katanya, jelas. Itu memang tertulis. Nggak usah kita bohong, nggak usah kita bohong. Enggak, itu memang udah dibilang Yesus, jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Itu betul. Betul. Aminkan teman-teman di bawah, aminkan. Jadi himbauan saya sebagai ketua apologet, dalam hal ini pembina apologet Islam Indonesia, waspadai anak-anak kalian, waspadai bini kalian, waspadai anak gadis kalian, karena mereka punya tujuan untuk mengkristenkan Indonesia. Saya tidak punya tujuan seperti itu, Bang. Berarti Anda melanggar, berarti Anda tidak menjalankan perintah Yesus. Berarti Anda bukan. Sekarang kita pakai dalil. Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Saudara Kepas aja sudah jelas menjelaskan itu. Karena itu Mateteuo dalam bahasa Yunani, Mateteuo itu adalah perintah, kata perintah. Jadikanlah. Maka semua itu ditangguhkan atas dirinya. Mateteuo itu perintah dalam bahasa Yunani. Mateteuo itu artinya apa? Jadikanlah. Jadikanlah. Sangat berbeda dengan Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Kalau di dalam agama Anda, jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Itu perintah. Sekarang saya bertanya. Izinkan saya bertanya. Itu perintah. Kepas, kamu diam dulu, Kepas. Itu perintah. Jadi jangan lagi kalian mengatakan, mana ada kami ingin mengkristenkan kalian, mana ada Indomisasi, mana ada hamilisasi, mana ada tipunisasi. Iya, gantian Juma. Jadi gini, Itu Bang Juma. fakta. Iya, Amanat agung. Kalian harus mengkristenkan orang Indonesia. Amanat agung. Jangan munafri. Itu jelas. Belum lagi kalau kita baca Markus 16 nomor 16. Beritakanlah Injil, beritakanlah Injil, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Apa artinya? Beritakanlah Injil kepada seluruh orang Indonesia. Apa maksudnya tuh? Yang percaya baptis, yang tidak percaya diapain? Diapain? Menurut Markus 16 nomor 16. Yang percaya dibaptis, yang tidak percaya diapain? Ngomongnya, Bang. Dihukum. Itulah agama kalian. Agama kasih. Itulah agama kalian. Kasih setia Tuhan. Jadi gini, kasih setia Itu. Tuhan Silakan itu. saudara Kepas. Tunggu, Camkan itu semuanya ya. Kristen janganlah ikut bilang, Kristen itu agama agama kasih. Kristen itu agama kasih. Camkan itu baik-baik. Nah, tengok, silakan saudara Kepas, silakan. Bang, kata yang komen di bawah, Bang. Apaan sih? Ini dulu serigala gantian lu bicara. Hanya kamu aja bulat balik. Kepas. Kepas ini jujur loh, jujur dia ngomong.
Dengar dulu, ketika Yesus mau naik ke sorga, ada pesan dan perintah yang disampaikan kepada murid-muridnya. Jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Artinya termasuk bangsa Indonesia. Nah, Tangkislah itu. itu jelas bukan ada pemaksaan, tapi sebarkanlah Injil dengan cinta kasih. Supaya mereka mendapat jalan kebenaran dan hidup Berita gembira. agar Selamat. tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Terus Markus 16, Gini loh, beritakanlah Injil, yang tidak Di dalam- percaya dihukum. bukan di dalam hukum kasih itu ada Indomie, telur, ada perhatian. Silakan sahabat dia beralih dulu. Ahli Abu, silakan dia beralih. Siap, Abang Kudu. Abang Kudu. Kita bukan Ya. gini. Jadi Ya. gini ya. Serigala diam dulu, Ngejawab kepas. Diam dulu serigala, aduh. Enggak, dia Serigala, tadi kau diam ngomongin dulu. hal yang salah, Bang. Enggak, itu Loh, dia bawa dalil kok. enggak benar. Dia bawa dalil kok. Enggak, apa Iya. dalilnya? Apa? Ya, tadi beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa, Indonesia termasuk. Bangsa. Dan kasih itu adalah dasarnya pengajaran Kristen. Nah, dalam kasih itu ada Indomie, ada semua. Bener kepas lah. Satu. Lanjut kepas. Jadi gini Satu loh. Kepas. Aduh, serigala Saya kamu mempertanyakan kekristenan Kepas karena Sabar dulu, serigala. Tidak Oh. disampaikan, maka Aduh. kata dia akan berdosa. Itu enggak ada Kau dasarnya. jangan gitu kepas. Kepas. Ini mau saya serigala diam. Enggak benar Kepas, saya tahu kamu bukan Kristen, bukan. Serigala kau diam dulu. Saya Kepas Kristen. Kepas Kristen, Kepas. Sebentar dulu. Iya, saya Kristen, saya misionaris saya. Iya, itu kan. Apa? Tidak ada Enggak, muslim susah yang dia kemudian bahasanya, itu enggak benar. Saya tahu. Aduh. Serigala kau diam dulu. Jadi gini, ketika seseorang lapar, jangan kita kasih obat, tapi kita kasih Indomie, telur, beras, minyak goreng. Setelah dia kenyang, masuk ilmu agama itu, masuk perintah Tuhan itu, ketika dia sudah kenyang, oh iya benar ini yang hukum kasih. Karena ketika aku lapar dia ada. Makanya apa kata Tuhan Yesus? Jika ada 2 baju, mau berikan 1 kepada orang miskin yang tidak punya baju. Artinya apa? Hukum kasih itu ada. Makanya kenapa banyak masuk Kristen orang? Kenapa? Masuk Indomie, masuk telur, masuk beras. Berarti kasih kenyang dulu, kasih kenyang. Kenapa? Oh, kasih kenyang dulu. Kasih kenyang dulu, baru iman masuk. Begitu menurut Kepas. Baik, ada nggak sejarah sejarah penyebaran Kristen itu mengikuti apa yang diajarkan dalam Bible, sehingga semua yang tidak mengakui dia sebagai raja datang bunuh, dan itu dipraktekkan loh, dalam sejarah tercatat. Ini saya buka di situs resmi nationalgeographic.grid.id, menyebutkan bagaimana sejarah kelam penyebaran Kristen, bahkan mereka para tokoh-tokoh seperti Santa Maria, ya, Origenes mengatakan mengaku mendapatkan penglihatan. Maka semua yang tidak Kristen harus dihabisi supaya mereka yang lain ada ketakutan dan harus mengikuti Kristen. Coba baca sejarah runtuhnya Konstantinopel, di mana Vatikan yang dimintai bantuan oleh Kaisar Konstantin mengatakan, saya akan bantu kamu, tapi seluruh rakyatmu mengikuti kami. Sementara mereka sudah ada ajaran sebelumnya, yaitu Ortodoks. Akhirnya masyarakat atau rakyat Konstantin itu memilih untuk tidak mengikuti perintah Kaisar, mereka menyendiri. Lalu kekalahan pun terjadi kepada mereka. Lihat bagaimana itu. Ini data loh. Bang Abu, itu ajaran Data. kalian loh. Kok kamu cocok-cocokin sama Loh, ajaran kamu? Ini data sejarah, ada tertulis kok. Dari tadi Anda itu nggak pernah bawa dalil, cuman apa yang kau Kita gini loh, bicara rasional, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. betul. Jadi Saya nggak menyangkal ada pemberitaan dengan cara tadi, Supermi dan lain sebagainya. Tapi kau jangan lupa, apa yang mereka lakukan juga itu berdasarkan Bible, menghabisi semua. Bahkan bagaimana kita lihat antara Protestan dan Katolik, mereka menjara katedral, mengambil kitab sucinya. Itu ajaran siapa? Islam. Jadi gini ya, ya gini, ketika saya di dalam, tutup ketika saya di mata kau dalam, sama sejarah. saya banyak mengasih, mohon maaf saya bukan tutup mengungkit ya, mata. saya banyak dengar dulu Cocokologi serigala lucu, dulu, Bang. mulu gantian sih, mulai tak, gimana sih? Iya, serigala ini
Kristen yang nggak kasih dia nih, beda sama Kepas. Kamu ngomong nggak pakai dasar, Kepas. Kamu ngomong dari tadi berdasarkan. Loh, dia Iya, pakai itu, data Kepas. kok, dia Kristen kok. Kan udah saya bilang, kan apa kata Yesus? Jika ada 2 bajumu, berikan sama orang yang tidak punya baju. Artinya ada kasih di situ. Nah, ketika orang lapar, kasih dia makan. Ketika orang haus, kasih dia minum. Nah, disitulah Habis setelah itu? dia kenyang, Ingat, setelah Cok. dia lepas dahaga, berikan dia firman, masuk ke otaknya. Orang yang lapar kok kasih ayat-ayat Al-Quran, Gimana ayat-ayat ayatnya kayak gitu, Kepas? Ini begini Kepas. Enggak, Oke, datanya sekarang gimana kami di ngomong sini, kayak saya gitu? baru habis makan Kepas. Saya baru habis makan, kenyang saya. Pendapat Kepas. Coba kasih firman di saya. Masuk akal saya enggak? Kamu dari mana, Kepas? Ngomong kayak gitu. Begini. Coba, udah kenyang saya, udah kenyang saya. Dulu, Ayo, paham Kristen-Kristen, komunis ayo itu- kasih saya firman. Kenapa Kak paham komunis itu menyebar di Indonesia? Karena dikasih cangkul kepada petani. Kenapa? Kasih dulu. Gimana? Iya benar Baru- Bang. Bukan, baru- bukan. gitu loh. Bang Abi, dasarnya tadi itu firman. Kepas pakai Polisi ngaku-ngaku itu Kristen polisi. lah. Udah Nggak mati mengajar banyak ya mengabarkan ke Injil Bennett. dibilang berdosa. Itu saya udah tahu. Pasti dia bohong itu. Bukan Kristen dia. Apa kau dia bawa data, kau bawa Iya, bawa Kepas. bacot. Mana yang kami dengar coba? Data apa? Yang Kepas bawa data, tadi udah saya kamu bawa baca. bacot. Loh, dia tadi berkata Iya, ada dalilnya. datanya. Beritakan Injil kepada seluruh bangsa. Indonesia bangsa bukan? Tuh, Jawab. bangsa. Indonesia bangsa bukan? Indonesia ini bangsa Atau bukan? tidak, itu tergantung urusannya. Loh, ini bukan masalah terima nggak terima. Masalahnya ada perintah yang untuk menjadi memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Ya kata Kepas benar. Tidak dilakukan nggak berdosa. Jangan kalian paksakan kebenaran itu. Oh, jadi dalam Kristen ada perintah tidak dilakukan nggak berdosa. Ya inilah ajaran manusia, makanya marah Yesus. Bentuk penginjilan. Marah Yesus. Ketika kami hidup, cara hidupnya mencerminkan kehidupan Kristus. Loh, ini ada perintah. Nah, dari situ Namanya juga ada perintah termasuk itu. penginjilan. Mestilah kalian ikutin. Bahkan saya mau tanya, orang Kristen kalau ada perintah, apakah tidak ada dosa baginya meninggalkan perintah itu? Itu Coba. serigala itu Bang, perintah. caranya bukan masuk ke rumah-rumah nyuruh masuk Kristen, Bang. Loh, tadi dia nggak bicara cara kok. Dia nggak bicara cara kok. Masuk ke rumah, Dia masuk bicara ke orang hukum. jadi Dia Kristen. bicara aturan. Serigala kau diam. Kau itu dari tadi cuma mau kau aja yang benar. Yang lain itu salah. Kepas berbicara berdasarkan Bible. Caranya bagaimana? Dengan kasih. Apa bentuk kasihnya itu? Kasih makan, kasih baju. Setelah dia kenyang, dia pakai baju, baru sampaikan firman. Dia bicara punya urutan. Kau bicara urutannya apa? Itu nggak benar. Loh, Itu coba. nggak benar. Oke, salahnya di mana? Salahnya di mana? Pak, jadi Salahnya jadi di karena lapar apa kita kasih makan baru jadi kita paksakan buat masuk agama. Ada nggak ajaran kasih dalam Kristen? Ada nggak ajaran kasih dalam Kristen? Ada. Ajaran Oke, memberi makan itu kasih bukan? Memberi makan orang kasih bukan? Memberi makan orang kasih atau bukan? Kasih, kasih. tujuannya apa? Nah, kasih. Ya tujuannya karena ada perintah. Kristen Perintah. Karena ada perintah, beritakan Injil. Nah, si serigala ini. itu salah. Aduh, serigala nggak ngerti. Kepas ajar ya Kepas ajar ya Kepas. Bukan nggak ngerti. Itu los. Kepas. Enggak, kau nggak ngerti serigala, kau nggak ngerti. Nggak ngerti nih host mi dulu. Abu-abu. Astaga. Enggak, serigala nggak ngerti. Memang botol kau serigala. Lanjut Kepas. Serigala gantian bicara. Tadi kamu bicara, si Tian bicara, saya mute. Lama tuh saya tadi mute. Gantiannya bicara. Nanti kalau udah Tadi saya ada waktu saya selesai, kamu ngomong gantian gitu loh. Itu Saya namanya berbicara normal. kalau udah nggak ada kebenaran di situ saya baru Bukan, ini yang mau kita bicarakan kebenaran. Aduh, gimana? Assalamualaikum. Aduh, bising Waalaikumsalam. kali ya. Masuk kau di sini ya, Blender ya. Aduh, bising kali kau ya, ampun mau berak pupaya aku kayak pas gara-gara congor kau. Hah? Enggak. Ini Kepas posisi betul ini. Ini Kepas posisinya betul ini. Biarkan dia lawan Kristen lain. Hajar itu Kepas. Aku ya, sengaja aku Bukan komen karena kau penyusup yang kamu Blender. susupkan itu, Bang. Menurut gara-gara- logika kamu benar itu kan penyusupanmu. Oh, jadi gara-gara kau kuturunkan terus kau Penyusup yang membela-bela kalian Islam sini. masukkan. Kepas ya. Woi. Dengar dulu, Serigala. dengar dulu. Diam Kau dulu, belum serigala. mati, Blender. Kau nyimak aja dulu. Bukan, saya tahu bahasanya ngaco dari tadi, ngarang dia. Apa? Kepas benar kok.
Kepas betul. Atas nama, dengar dulu ya serigala, Benar atas nama apa? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhanku. Apa lagi? Tuhan kau siapa serigala? Serigala Tuhan kau siapa? Siapa Tuhan kau? Serigala. Oh jelas, Allah Bapa. Halo mak, maleng kau kurang ajar. Dasar kau ya. Kurang ajar kau. Yang betul kepas. Iya. Komitmen dengan Tuhannya. Kau pakai Allah pula. Kau siapa yang rupanya Allah tuh? Emang Kepas, kamu anggap Yesus itu siapa, Kepas? Tuhan. Apa lagi? Kamu nyembah Yesus. Iya, nyembah Yesus, aku Tuhan Yesus. Apa lagi? Kalau kamu berdoa sama siapa? Sama Yesus. Iyalah, Tuhan Yesus Kristus. Ah, sesat. Iya. Jelas kamu bukan Kristen. Saya berani jamin 100%. Ini denom ini, masalah denom ini. Belen. Sedap nih. Masalah denom ini. Apa? Iya. Baru kali Bukan ini genom. Kepas dapat. Saya bawa ayatnya. Ya. Saya bawa ayatnya, nggak percaya Mati. Oke Mas. Berdoalah Mati. pada Sesat. Tuhan Allah Mati. Bapa yang ada di surga. Tapi Kepas aku sesat. dalam Offside, oi, offside, oi. Allah, oi, oi. Offside. Offside. Jadi kau pakai Allah. Offside. Ya ketawa kau gila. sadar. Udah blender Dari ini tadi ada udah ngarang-ngarang si Kepas soalnya. Ayo, sekarang Kepas kita keroyok deh Kepas. Ayo Kepas, kita keroyok. Udah aja Silakan blender, silakan. Oke, serigala. Iya, punya Sekarang supaya masukin udah, kan, woi, aku Kristen. udah sinyal kau udah sinyal merek Oten. Serigala. Gantian. Sekarang saya kau nanya tunjuk. dari tadi saya belum dapat giliran. Saya nanya. Enggak ada. giliran saya. Ini kita buktikan Allah itu. Allah itu Dari siapa? tadi Kita saya buktikan. menjawab loh. Kita buktikan Allah tuh. Kau dari tadi nyebut Allah. Ayo Saya kita jawab, buktikan. tanya dulu sekali. Woi, Iya, sekarang kau sekalian tunjukkan datanya di mana di teks originalmu ada nama Allah. Silakan tunjukkan. Silakan. Kami tunggu. Apa? Tunjukkan datanya Apa? di kitab di Bibelmu itu yang teks original ada kata atau nama Allah. Silakan tunjukkan. Allah. Silakan. Eli lama sabahtani. Allah, Itu kan kalian plesetin jadi Allah. woi. Tunjukkan satu kata atau nama di teks original Bibelmu nama Allah. Kalau bisa kau tunjukkan pada hari ini. Diam dulu, woi, monyet. Diam dulu, Eli itu kan kalian plesetin jadi Allah, Bang. Udah Diam saya dulu. jawab. Diam dulu, udah. Kalau ada kata Allah, kami akan berhenti untuk mengganggu iman kalian. Silakan. Oh ceritanya kalian ganggu iman kami, Bang. Eli itu kalian plesetkan jadi Allah, Bang. Simple jawaban saya. Sekarang saya nanya. Lah, Bang, di dalam Al-Azab. Sabar, Bang. Woi, tunggu dulu, tunggu dulu. Kau buktikan. Di dalam Al-Azab Ini, 56 diam itu yang dulu, bersalawat itu Gak usah siapa, kau saksi Bang? itu, Saya udah pernah nanya ke si Gini, Abu enggak, ini. Gini, sekarang Sampai kau keteteran si tunjukkan Abu. datanya. Kami minta ini Aduh. penyebab terjadi masalah. Gantian. Tunjukkan data. Woi, Gantian, tunjukkan tenang, datanya. Bang. Gantian, tadi kan Tunjukkan udah saya datanya. jawab. Kalau kau tidak bisa Gantian. menunjukkan, kau sadar diri. Kami hanya meminta Duh, agar tidak ketika terjadi Yesus di sana, keributan. ketika dia Gak akan- usah dulu. Tunjukkan, buktikan data. Paham Di gak kau? dalam- Woi, paham gak kau? Iya. Paham gak kau? Permintaan. Datanya tunjukkan sini. Tunjukkan datanya ada nama Allah di Bible teks originalmu. Kalau nggak ada, sadar diri kau. Itu penyebabnya. Silakan. Di Matius 27 ayat 46. Matius 27 Matius ayat dalam 46. bahasa Ibrani. Apa? Os, nggak nyambung si serigala Eli. ini. Memang nggak nyambung dia Nggak dari nyambung, tadi. bodoh, woi, paham nggak kau pertanyaan Tapi aku? sok-sokan. Kamu bilang blender. Di teks originalmu bahasa apa? Woi, Kasih waktu dulu dia. Bibelmu sebentar ya. Dengar teman-teman ya. Kenapa? Tunggu dulu, diam. Yang terjadi penyebab kericuhan antara Islam dan Kristen ada nama Allah Tuhan kami di Bibel kalian. Oke? Nah, ini yang terjadi. Kami menuntut hak kami. Sekarang kau tunjukkan tanpa ada teks original maka tidak ada terjemahan bahasa Indonesia. Sekarang kita merujuk kepada Tadi sumbernya. pakai teks original, yaitu- giliran saya pakai teks original nggak Tunggu pakai teks dulu. original. Woi, Tahu tunggu ini dulu. giliran ku Sekarang jawab. kita merujuk. Ganti Woi. lagi pertanyaan. Diam dulu lah kau. Gantian lah kita, jawab dulu pertanyaan. Sekarang, diam dulu. Iya, tadi kan udah ku Jangan panik kau, jawab. jangan panik, Ayatnya jangan udah panik. ku kasih. Jangan bilang nggak kami pakai tidak, teks original. diam dulu, woi. Dengar kau ya, Oten.
Kami nggak mau mengganggu iman kalian. Kami nggak akan mengusik masalah ajaran kalian. Yang kami tuntut nama Allah ini aja. Udah selesai. Udah ku jawab. Sekarang tunjukkan. Tunjukkan mana? Udah ku jawab. Tunjukkan. Aduh. Sebenarnya itu aja yang kita bahas, Blender, yang Ini mengenai aja yang kita bahas. itu aja. Iya, udah ini aja yang kami bahas. Udah. Kami nggak mau ganggu iman kalian. Udah, mana? Semua ini. Paham nggak kau? Tunjukkan datanya. Ya, Oke, Blender, tanya aku Blender. Itu Aku Matius Blender, 27 Blender, ayat tanya 4 dulu. 6 Oke, tahun Eli kan kalian plesetin jadi Allah. Oke, Kepas, kau bisa nggak menunjukkan nama Allah di Bible teks originalmu, Kepas? Abraham, kalian plesetin jadi Ibrahim. Diam dulu, woi. Kan plesetan. Bisa nggak Kepas? Pertanyaan Kepas, ku oke, jawab, oke. Kak. Diam dulu, woi. Kita nanya. Siapa Tuhanmu? Diam, Tanya aku aku, nanya, aku Blender, nanya Kepas. Kepas. Aku, oke. Oke, Kepas, Tuhanmu, Yesus Tuhan, Tuhan, Bapa Tuhan, Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Berapa Tuhanmu? Satu. Yang kau sembah siapa? Elohim Yahweh. Nah, selesai. Kami nggak mau diskusi. Udah. Selesai. Kami kalau begini jawaban ya, kalau begini semua, woi, serigala diam kau, woi, serigala diam kau. Kalau begini semua umat Kristen ya, kayak Kepas gini, kami ajak Kepas, yuk Kepas minum tua, kita duduk sama merangkul. Nah ini, nggak akan kami diskusi, kami bela lagi Kepas. Kalau seperti ini pemahaman Kristen kayak Kepas, dia nggak menggunakan Allah. Ayo, kalau ada yang ganggu Kepas, bilang Kepas. Ugas walaupun noten. Ya Kepas ya. Sekali lagi tanya Blender, sekali lagi. Oke, Kurang sekali jelas lagi. juga lah. Kepas, Yesus Tuhan. Tuhan, Bapa Tuhan. Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Berapa Tuhanmu? Satu. Di antara tiga ini siapa yang kau sembah? Elohim Yahweh. Nambah 4 jadinya, nambah 4. Ya kan keren, nambah 4. Nah, ini dia. Udah selesai. Tadi kan saya Jadi bilang 4, ya udah selesai. Nggak apa-apa, itu iman dia. Itu iman dia. Nggak apa-apa. Serigala, mendingan Anda bantah ya pernyataan Kepas bahwa Kepas itu tadi menyatakan Kristen di Indonesia itu adalah Indominisasi. Kan seperti itu Kepas? Iyalah, gimana Iya. caranya aku buat Saya udah jawab tadi. Cuma Iya, sekarang udah dibantah itu. kebakaran saya jawab. Dibantah lah Serigala. Apa benar yang dinyatakan Kepas itu? gimana semua umat Indonesia ini ku buat jadi Kristen dengan cara Indomie, beras, mie goreng. Nah iya, ini pengakuan jujur. Kami butuh kejujuran dari pihak Kristen. Kami hanya butuh Kepas, di kejujuran. rumah saya Indomie habis Kepas. Kasih di saya di Indomie. Coba dibantah itu Serigala. Kirim alamat yang jelas. Bang Abu, tunggu dulu. Oke. Menang slot dulu dia. Menang slot dulu. Ada ilmunya Kepas. Dia udah minta itu alamat. Waktu saya ladenin dia. Menang slot. Ini lagi menang slot Oh, hari iya, ini. iya. Kayaknya lagi bahagia nih lagi menang slot hari. Nggak ada Ya kan? ilmunya. Lagi menang. Jawab pertanyaan saya tadi Bang Beler kan udah saya utarakan. Paham gak kau pertanyaan aku ya? Agar tidak terjadi, kami tidak mau mengusik keimanan kalian. Contoh. Udah Tunggu dulu, Serigala. Dengar dulu, Sebentar. Serigala ini belum dalam mendalami isi Alkitab. Jadi dia ngawur kalau bicara. Kenapa saya bilang? Karena ada dibilang Yesus, jadikanlah bangsa menjadi muridku, seluruh bangsa. Semua bangsa. Iya, semua bangsa. Artinya apa? Termasuk bangsa Indonesia, termasuk bangsa Malaysia, bangsa Singapura, bangsa Cina. Artinya apa? Supaya hidup kekal. Iya, nggak masalah itu buat saya. Iya benar. Caranya gimana caranya? Caranya gimana caranya? Tapi caramu itu yang kau karang Indomie. itu, caramu Indomie itu lah. yang kau karang itu. Iya, karena gini kata Kepas benar. Kata Kepas benar. Kasih dia makan, kasih dia baju. Sudah kenyang dia, sudah punya baju, baru kasih firman. Begitu. Iya benar. Iya, Lu belum itu tahu nggak ya gitu. Serigala ya. Itu Dengar namanya dulu. Ada lu ngomong mulu. enggak, kamu nggak ada ilmunya. Tadi aja kita udah ngobrol. Tuhan Allahmu Yotevave, tapi kamu berdoa sama Tuhan Yesus, kamu bilang. Tuhan Allah mana? Dia nggak bilang Tuhan Allah. Nggak ada Tuhan Allah. Kau mau Nggak ada. tambah. Elohim Bapak. Yahweh dia. Dia Elohim bilang, Yahweh saya dia. menyembah Tuhan Yotevave. Elohim Yahweh. YHWH katanya tadi. Tapi kan aku berdoanya tanya sama dua Tuhan kali. Yesus dia. Dua kali. Itu Offside, apa? offside. Dia offside kau, woi. Jangan pakai Allah lagi. Offside kau Serigala, jangan pakai Allah. Tanya Blender supaya jelas. Sekali lagi. Oke, Blender. sekali lagi ya. Sekali Kau lagi. dengar, Serigala. Iya. Diam kau dulu, diam. Tuhan woi. YHWH lah. Diam, woi, diam kau dulu, diam kau, diam. Kepas, Yesus itu Yesus Tuhan atau tidak? Tuhan. Bapa, Tuhan tidak? Tuhan. Roh Kudus Tuhan atau tidak? Tuhan. Berapa jadi jumlahnya? 1. Nah, di antara tiga siapa yang kau sembah?
Elohim Yahweh. Nah, empat. Nah, udah jelas. Jelas. Tidak ada Allah di situ. Nggak ada Allah, nggak ada Allah. Udah Iya. selesai. Berdoa sama siapa Kepas? Nggak urus kami. Mau Kepas nggak urus. Yang penting nggak pakai Allah. Iya, Udah, nggak itu usah. kan iman dia. Iman dia. Nggak Berdoa urus. sama siapa Kepas? Ya, udah. Mau sama Yesus. Kamu berdoa sama siapa Kepas? Yang penting nggak sama Allah, dia nggak offside. Kau offside. Kau offset kau longor. Serigala. Tuhannya Elohim, tapi berdoa sama yang lain. Serigala. Malah sering kami kasih gift dia. Asal naik ke komunitas saya Islam. bilang kalau yang menyamar Sampai begitu. banyak dia gitu. Banyak gipnya. Coba oten-oten yang bisa gipnya banyak. Cuma inilah Kepas. 1,4 tiap hari. Tiap hari main slot dia dari modal gip umat Islam. Coba ini. Gipnya saya cuma dari Tuhan. Saya nggak berharap gift dari orang-orang yang Munafik abang lo, sampaikan. munafik kau, munafik. Bicara pakai mulut, pakai hati ya. Apa yang sudah diajari Oke. itu. Sekarang begini ya, Serigala, Itu memberitakan aku nggak mau, kebenaran, saya udah dapat gift saya sendiri. Serigala. Aku tidak mau diskusi membahas keimananmu ya. Yang ku minta, yang kami tuntut sebagai umat Islam, tunjukkan datanya di mana ada kata Allah. Kalau kau tidak bisa menunjukkan, kau undang pihak PGI ya, dari pihak gereja, sama-sama kita dengan MUI, sama-sama ke LAI. Ayo kita uji nama Allah nih, udah selesai. Agar tidak terjadi keributan antara kita. Udah itu aja. Paham kok? Jadi biar tahu permasalahannya apa. Inilah. Udah saya jawab. Gak usah mana-mana. Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Data. Woi, data. Tunjukkan aja. Udah silakan. Ayatnya udah Matius 27. Tunjukkan di teks original. Di teks original. Originalnya kan dia Di bilang teks original. Mana? Mana? Silakan. Silakan. Makan dulu kau, makan dulu Indomie, makan Indomie kau. Mana silakan. Kenapa? Di Bible Inggris nggak ada Allah. Nggak ada Allah. Lord. Coba, Kepas lebih paham dia. Coba. Di original adanya apa? Theos. Kepas, dia nggak nanya Inggrisnya Kepas, dia nanya Indonesia. Nah kalau nggak terjemahan bahasa asli Kepas. Woi, emang bahasa aslinya bahasa Inggris. Lu nggak ngerti. Teks asli, woi, dengar kau dia. Di teks aslinya John 1 ayat 1. Pada mulanya Logos bersama-sama dengan Theos. Theos adalah Logos. Sekarang Theos ditranslate ke dalam bahasa Indonesia menjadi Allah atau apa? Silakan. Dewa. Translate sendiri. Nanya lagi. Pertanyaan, jangan nanya yang baru. Pertanyaan silakan translate ke sendiri. Theos, satu pertanyaan, satu jawaban, satu pertanyaan, satu jawaban. Sekarang di dalam ayat 56 itu yang bersalawat itu siapa? Monyet kok memang. Saya jawab, singkat. Kata salawat disebutkan oleh saya jawab. Taran kemarin Enggak, lu. saya jawab. Saya mau jawab. Iya, silakan. Oke. Kata salawat kalau diletakkan kepada Allah maka artinya salatullah tana'uhu alaihi indal malaikati wa salatul malaikati du'a. Salawat dari Allah yang disematkan kepada orang-orang terpilih, para nabi, itu adalah bentuknya pujian. Sementara salawat yang diselain daripada Allah maka itu bentuknya doa. Selesai, clear. Karena yang mengatakan ini orang yang punya bahasa. Nah, dari malaikat sekarang dan manusia, tanya dari mana? Dari malaikat dan manusia. Itu namanya berdoa. Baca ayatnya yang benar. Doa. Malaikat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Kalau salawat Allah kepada makhluk itu artinya pujian. Sama dia. Kami pun didoakan malaikat. Ketika kami melakukan kebaikan maka malaikat akan mendoakan kami, mengaminkan apa yang kami doakan. Ini bahasa aslinya. Salatullahi thana'uhu alaihi indal malaika. Salawat dari Allah adalah pujian Allah kepada Nabi di sisi para malaikat, indal malaikati. Sementara wasalatul malaikati doa. Sementara di sisi para malaikat, salawat dari malaikat adalah doa. Selesai. Kami nggak bingung karena kami punya original teks. Sekarang kamu kata Allah itu di mana original teks? Kok berdoa? Nah, malaikat mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni memberikan doa keselamatan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa salahnya? Mana masalahnya? Memuji juga. Manusia kami diberikan. Baik.
ketika manusia melantungkan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, barang siapa yang bersalawat kepadaku maka dia akan mendapatkan 10 pahala, 10 kali ganjaran. Kami mau dong, karena kami mengikuti perintah yang kami sanjung, yang kami tinggikan. Kalian ada perintah, kau bilang melanggar perintah nggak apa-apa, itu beda, itu kamu. Kami mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalian mendoakan Tuhan boleh? Tuhanmu didoakan. Kalian mendoakan Tuhan. Memang Tuhan butuh doa. Orang yang dipuji dalam Kristen mendoakan Tuhan. Ayo bayangkan. Tuhan didoakan. Ya kami mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar, Nabi itu manusia. Nabi itu manusia. Dengarkan, siapa yang bilang Nabi itu Tuhan? Nabi itu manusia. Nabi sendiri mengatakan, saya hanya manusia biasa, hanya saya diberikan wahyu. Maka panggil saya abdu, hamba, wa rasul. Panggil saya hamba dan juga utusan Allah. Selesai. Nabi itu gak ada masalah. Nabi itu manusia. Sekarang saya mau tanya sama Kristen. Di mana original teksmu kata Allah? Ada nggak? Ada nggak? Di mana original teks dalam Bibelmu? Masih ditanya. Iya, di mana? Di mana? Ya kalau begitu problemnya orang Islam dengan Kristen dalam masalah Allah cuma ada di Matius itu aja. Di Matius. Iya, cuma ada di situ saja. 6 dia bilang cuman itu saja. Itu kalian plesetin. Cuman itu aja. Jadi Allah. Siapa yang plesetin? Apanya? Siapa yang plesetin? Saya tahu yang kalian harapin dari saya. Jadi saya cuma ngasih itu aja sama kalian, jangan banyak-banyak. Sekarang kau buka Bibelmu, kau jujur di situ kau baca, ada berapa kata ALLAH di dalam Bibelmu? Ada berapa jumlah? Ada berapa jumlah kata ALLAH dalam Bibelmu? Ada berapa jumlahnya? Satu aja di Matius itu aja? Enggak ada. Terus di mana? Dalam bahasa terjemahan asli enggak ada. Enggak ada. Oke, coba tunjukin kau pakai Bibel apa? Jangan ngarepin ada, enggak ada. Kau pakai Bibel apa? Jawab jujur. Di terjemahan ya, apa? Enggak ada. Loh? Injil. Terjemahan asli itu maksudnya gimana? Terjemahan asli itu maksudnya gimana? Ya, terjemahan asli itu gimana maksudnya? Kalian. Iya, terjemahan asli itu maksudnya apa? Terjemahan asli itu apa maksudnya? Terjemahan asli tidak ada Allah. Oke, bahasa perjanjian baru itu bahasa apa originalnya? Bahasa perjanjian baru original teksnya apa? Ya saya tanya Anda apa? Bahasa Ibrani. Eli. Ya ampun, lihat tuh bahasa satu Ibrani. Bodan. Longor. Lagi nih. Apa tuh? Bahasa original perjanjian baru itu bahasa apa saya tanya? Bahasa Ibrani. Coba jawab. Bahasa Ibrani. Perjanjian baru. Astagfirullahaladzim. Saya tanya perjanjian baru. Enggak loh. Ini kata Bu, itu kemarin udah kita bahas. Oke, kita nggak pakai Allah udah. Yang lain kita topik yang kita bahas nanti kan. Tunggu Kepas, ini dulu Kepas biar sadar kalian selama ini kesalahannya apa? Enggak, pemahaman yang tadi pemahaman nggak ada. Iya kau yang lain. Ada 3. Yang lain, woi, serigala. Kau jangan kemana-mana, woi. Jangan kau framing kemana-mana kau dulu. Kau. Itu yang saya tanya tadi. Ini dulu Allah ini dulu Allah woi. Kita selesaikan dulu. Selesaikan dulu Allah ini, woi. Selesaikan dulu Allah ini. Udah ku jawab apa yang kau minta lagi. Mana datanya Allah itu? Tunjukkan datanya. Mana Allah itu? Ya. Itu aja. Dengar ini Blender. Dengar ya. Ini original bahasa apa? Ini Wahyu 19 nomor 1. Metatauta ekusa hos fonein megalein. Aklu palu into rano leganton. Halleluja. Hesoteria kai hedaksa kai hedunamis tu sayu hemon. Oke, ini bahasa apa? Wahyu 19 nomor 1. Bahasa apa itu tadi? Bahasa apa? Hebrew kan? Kan? Tahu Bang. Itu bahasa Hebrew? Itu bahasa apa? Dari mana Bang menjelaskan Hebrew itu Bang? Loh, saya tanya Anda yang tadi saya putarkan Wahyu 19 nomor 1 itu bahasa apa? Saya ulang lagi ya. Metatauta ekusa hos fonein megalein. Aklu palu into rano leganton. Halleluja.
he soteria kai he doxa kai he dunamis tu theou hemon. Nah, itu bahasa apa? Yang pastinya nggak bahasa Indonesia, bilang serigala kalau nggak tahu. Aduh. Ya. Bahasa apa? Bahasa Yunina. Bahasa Yunina. Lihat tuh, bahasa mereka mengolok-olok. Kalau kami qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahasa apa? Semua bilang bahasa Arab. Kau plesetin bahasa Yunina, bahasa. Kau ini memang Kristen itu jangankan bahasa, Tuhannya dia hujat. Iya. Jangankan bahasa, Tuhan aja dihujat sama dia. Ada hujat Tuhan. Mana saya hujat? Tuhan dipaku itu hujatan loh. Ya, saya udah kebenaran, saya sampaikan kebenaran. Nggak mau saya pleset-pleset. Kebenaran apa? Standar apa? Kebenaran apa? Ukuran apa? Standar kau pakai kebenaran? Bicara Bible masih pakai nyontek istilah orang, kau bilang kebenaran. Coba kau tinggalkan. Kristen, coba nggak usah pakai Allah, nggak usah pakai Alkitab, nggak usah pakai mukjizat, nggak usah pakai nabi, nggak usah pakai rasul, nggak usah pakai wahyu, nggak usah pakai iman. Ayo. Nggak usah pakai malaikat. Kenapa kamu, Abu? Ya coba, bisa nggak? Tadi kita sepakat ya, Bu. Bersalawat 3 artinya ya. Aduh, kembali ke situ. Udah diselesaikan, jawaban saya sudah jelas ya. Jawaban saya sudah jelas karena ada bahasa original teksnya. Salawat bagi Allah kepada hamba ya, adalah pujian. Dari malaikat adalah doa. Artinya malaikat itu ciptaan, berarti manusia juga sama dari juga doa. Manusia. Doa lah. Dari manusianya. Kenapa? Emang nggak boleh kami mendoakan nabi kami, nggak boleh? Berarti ada 3 artinya ya. Ya mendoakan apa 3 artinya? Nabi? Gimana sih tadi? Inilah kalau bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia saja kalian tidak bisa, bagaimana mau original teks? Coba. Astaga. Nabi Muhammad berdoa itu apa? Dapat pahala kami bersalawat kepada Itu Nabi. berdoa Kamu bilang tadi untuk gitu meminta loh. syafaat sama dengan ketika Yesus itu agar kehendak Bapa itu bisa langsung ke Bapa harus melalui Yesus. Masa kami berdoa ke Nabi? Hos, ganti dulu si serigala Tadi ini kamu sama bilang gimana, gitu biar dapat pahala itu. Barang siapa yang bersalawat Ini ada atas Tian Nabi, Tian juga maka dia akan mendapatkan. Karena gini, tidak ada satupun yang meminta doa. Ya. Putusan itu berarti yang mengutus itu loh. Gini, meminta doa itu seperti begini. Contoh, saya ketemu Blend, tolong doakan saya. Ini saya meminta doa. Apakah saya meminta doa, berdoa kepada Blend sebagai penentu terima atau tolak? Bukan. Namanya Blender ini orang soleh. Dengarkan, dia orang baik, ya kan, menjaga dirinya. Maka doa dari orang-orang yang baik ini yang lebih besar kemungkinannya diterima. Bukan berarti saya berdoa kepada Blender. Kau mengerti tidak? Kau paham nggak? Ada yang namanya dalam Islam itu adalah tawassul. Tawassul adalah doa, meminta doa. Bukan berdoa kepada dia, bukan. Meminta doa kepada dia, bukan. Minta didoakan. Iya, udahlah. Loh, kau ngerti bahasa original nggak? Satu udah gitu aja, biar nggak ribet. Kau makanya jangan sembah manusia supaya pertanyaanmu tidak merujuk segelurus kayak manusia. Ini aja satu biar nggak ribet. Iya, makanya jangan sembah manusia biar nggak ribet. Kalau sembah manusia pasti ribet. Bang Abu. Kalau sembah manusia pasti ribet. Iya, makanya saya bilang sama Anda, berhenti sembah manusia biar nggak ribet. Biar 1,7 orang ini nggak beranggapan lain. Silakan. Saya bacakan lagi ya. Teman-teman, saudara-saudara muslim saya itu paham. Salatullahi sana'uhu alaihi indal malaika wa salatul malaikati du'a. Salawat dari Allah maksudnya adalah pujian Allah kepada Nabi di sisi para malaikat. Salawat dari malaikat maksudnya adalah doa. Sudah. Makanya Allahumma salli alaihi, ya Allah semoga salawat untuk beliau adalah pujian beliau di sisi makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Sementara kalau malaikat maksudnya doa kita ini.
kalau mengucapkan salawat atas Nabi SAW itu kita meminta ke Allah bukan ke Nabi. Memintanya ke Allah karena di Al-Quran disebut ud'uni astajib lakum. Dengarkan, dalam Al-Quran disebutkan Allah berfirman, mintalah, berdoalah kepadaku, aku yang akan menjawabnya. Tidak ada kita berdoa ke Nabi, ya. Seluruh doa diarahkan kepada Allah. Tidak ada kita doa minta ke manusia, ya Nabi berikanlah kami pertolongan, ya kan? Berikan kami pertolongan, ya. Nggak ada. Kalian Kristen kayak orang Kristen kan diskusi, bising kali kalian macam pasar kan, bro. Kalian kok macam orang Kristen diskusi. Bising kali kalian. Macam orang Kristen yang gue tengok. Bicara satu-satu lah. Gara-gara sembah manusia gitu. Iya, macam orang Kristen kalian diskusi. Satu-satu lah bicara. Kristen ya Blender ya. Kami. Muhammad itu sebagai apa itu? Utusan atau apa? Gak usah dia? kau lantam kali mulut kau. Sekarang gini aja. Kita gak usah kemana-mana. Tunjukkan dulu nama Allah ini dulu. Kemana-mana kalian. Tunjukkan dulu. Bisa jawab. Tunjukkan. Saya jawab tadi. Tunjukkan. Tunjukkan. Paham gak pertanyaanku? Paham gak? Tunjukkan. Ini terjadi permasalahan antara kita. Ayatnya loh. Mana? Tunjukkan mana? Tunjukin tadi. Udah mana? 5 kali. Mau minta berapa kali lagi? Mana? Blender, kau diam aja. Mana ini? Kita mau sebentar ya. Ini penyebab terjadi keributan. Kami menuntut hak kami. Woi, mana? Tunjukkan datanya. Mana datanya? Tunjukkan. Mana? Tunjukkan. Paham nggak kau? Minta tunjukkan. Mana datanya? Kenapa? Dengar kau ya. Dengar kau ya. 46 Blender. Woi, dengar ya. Bahasa aslinya itu di mana? Kalian plesetin jadi Allah. Kalian kepala otak kau kalian. LAI, Bibel kalian siapa yang keluarkan? Siapa yang keluarkan LAI? Yang keluarkan LAI siapa? Ini bukan terjemahan bahasa aslinya saya bawa. Mana Allah itu? Woi, paham nggak kau pertanyaan? Gini sebentar. Kalau bicara satu lah. Kenapa kau Blender? Diam. Nanti ku maki kau, monyet. Diam dulu. Kau diam. Bicara diskusinya kau baik-baik ya. Terjadi penyebab utama antara Islam dan Kristen ketika diam dulu monyet. Kami sudah tahu, Blender. Diam dulu. Kau bilang gitu. Diam. Woi. Otakmu di mana? Otak kau di mana, maling? Kok macam orang Kristen kalian diskusi kayak gini lah. Gak tahu diri kalian memang. Ganti-gantian bicara. Ini penyebab utamanya ya. Diam. Badinya memang orang ini memang. Memang gak ada otak kalian memang, iya. Kayak gini lah diskusi sama kalian. Bicara satu-satu. Dengar ya. Sebentar. Gantian lah. Aduh. Kristen ini ada 4 di sini, gantian. Kalian kok nggak bisa bicara ganti-gantian? Kenapa bicara kalian? Macam maling kalian. Dengar ya. Di teks original itu tidak ada nama Allah. Kenapa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ada Allah? Dari mana datangnya Allah itu? Sekarang kami pertanyakan. Sekarang kami hanya meminta. Itu saja. Tunjukkan datanya. Kalau bisa kalian tunjukkan di teks original Bible kalian ada nama Allah. Kami berhenti menjadi apologet saat ini. Selesai. Kita saling merangkul dan tidak ada lagi diskusi antar agama. Selesai. Sekarang gak usah kemana-mana melebar kemana-mana. Tunjukkan. Kalau kalian nggak bisa menunjukkan, undang PGI, kita undang MUI, sama-sama kita ke LAI, sama-sama kita uji. Diam dulu monyet. Woi, diam dulu monyet. Babi. Nggak ada otak nih memang nih. Kalau nggak bisa kau tunjukkan udah. Kau selama ini. Diam kau. Aja itu udah kelar itu. Banyak ceramah. Kau dengar kalian ya. Jadi kalian selama ini melapor seolah-olah kami yang salah. Jadi biar tahu salah ini dari mana datangnya. Kami hanya menuntut hak kami ketika Allah itu laisa kamislihi, tidak ada serupa dengan Allah. Masuk ke Bible kalian, Allah menyerupai dengan manusia. Allah tidak beranak, masuk ke Bible kalian, Allah beranak. Ini penistaan. Penistaan. Kami hanya menuntut nama Allah ini aja. Ayo sama-sama kita ke LAI. Dukung kami ke LAI. Sama-sama kita lepaskan ini. Kita ajukan. Kita uji secara teologi, secara data kita uji. Kalau nggak bisa udah selesai, nggak ada perdebatan lagi, paham kalian? Jadi biar tahu kesalahan kalian apa. Kami nggak mau mesti kemana.
Oke, saya tanggapin blender ya, gantian boleh. Enggak kau serigala. Aku hanya minta data. Oke, saya tanggapi gantian boleh. Data. Paham nggak kau? Ini saya bawa data. Pada tahun 2009, dengar. Pada tahun 2009 Malaysia melayangkan gugatan. Paham nggak? Dengar dulu. Tadi udah kemana-mana pertanyaanmu. Giliran ku jawab kamu panas. Gurunda kayaknya sudah mau masuk ini. Pada tahun 2009, pengadilan tinggi Malaysia, agama Islam melayangkan gugatan tentang nama Allah. Woi, serigala. Tapi pada tahun 2000, lemar. Woi, aku nggak perlu penjelasan. Aku tidak perlu penjelasan. Aku butuh data. Tunjukkan. Paham kau? Tadi udah ke bawah ayat kamu nggak ngomong. Sekarang sudah terjadi di Malaysia. Kepala otak kau lah memang. Di Malaysia pada tahun 2007, Islam Malaysia melayangkan gugatan akan nama Allah. Aku nggak perlu pendapat kau. Tapi di tahun 2009, Islam Malaysia kalah pada gugatannya. Sehingga orang Kristen dan Katolik berhak menggunakan kata nama Allah. Sabar, sahabatku. Gini. Kalah kenapa? Karena Bible yang digunakan orang Malaysia itu cetakan Indonesia. Sementara yang mereka gugat itu adalah pabrik yang ada di Indonesia. Mereka warga Malaysia. Tapi kalau umat Islam se-Indonesia angkat bicara, itu angkat baru gugatan, betul. Angkat gugatan, Bang Juma angkat gugatan sekarang. Angkat bicara itu artinya seluruh ormas Islam di Indonesia akan bersatu padu menuntut lembaga Bible untuk menghapus semua istilah-istilah yang ada di dalam Bible yang diambil dari Al-Quranul Karim. Nah, saat itulah Anda akan kehilangan rambut gondrong karena tak ada lagi istilah Islam di situ. Tak ada lagi yang muncul Yesus anak dewa. Jangan kepanasan. Kitabmu Anda disebut apa kitabmu? Kitabmu disebut apa? Buku-buku atau kumpulan buku-buku. Nah, Bang Juma Paulus coba, disebut kan apa? Bang Abu tadi udah keteteran. Sekarang Bang Juma coba jelaskan. Keteteran. Kan Bang Juma paling pintar. Bang Juma, kemarin waktu bahas kata Allah dengan LAI, itu mereka mengatakan tidak masalah kalau di Bible itu kami ganti kata Allah itu. Yang problem adalah apa? Lagu-lagu rohani mereka yang sudah terlanjur mereka hafal, apakah mereka bisa mengganti? Seperti Theos mengerti, Theos nggak bisa di situ dari dulu Allah mengerti, Allah peduli. Berani itu dirubah dan kalian menggunakan kata Allah baik di lagu-lagu rohani, di kidung-kidung, maka itu akan menjadi objek gugatan. Malam kudus hilang dong. Malam kudus hilang jadinya apa? Hilang. Malam murni. Ya. Gurunda, coba Gurunda terangkan masalah Al-Azhar 56 Gurunda. Blender mana? Enggak. Blender enak itu bunyinya. Dia, turun. pas saya jelasin itu langsung turun dia. Panik. Blender mana? Biarin aja, biarin. Malam suntuk aja diganti. Gimana nih? Ini gimana artinya bersalawat masih belum fix nih Bang. Coba Bang, fixin dulu Bang. Mau sampai kapan pun kok nggak bisa. Banyak. Kok nggak bisa? Bisa dong, satu aja. Udah dijelasin berulang kali juga percuma. Kau nggak ngerti original teks sih? Bukan nggak percuma. Saya ngerti arti yang aslinya aja. Bahasa arti aslinya aja Pak. Kalau di Indonesia. Apa itu? Kata salawat yang Allah berikan itu adalah bentuk pujian kalau kepada hamba. Kata salawat kalau disandarkan ke Allah, jadinya itu Allah memuji, bukan Allah berdoa kepada Nabi Muhammad. Itulah arti original teksnya kata salawat. Iya. Berarti bersalawat tuh pengertiannya ada 3 berarti ya? Kan tadi saya bilang gitu, sepakat kita kan Bang Abu? Iya, karena ke bahasa Arab itu kata Rob kalau dia bersandar kemana, dia sandarnya di mana? Kalau Rob bersandar ke makhluk, maka dia artinya Tuhan, bukan Tuhan. Kalau Rob disandarkan ke Allah, maka artinya Tuhan. Itu bisa dijelasin dalam bahasa Arab. Bahasa artinya Tuhan. Iya, itu tadi kan saya bilang berarti artinya 3, kita sepakat ya. Bukan artinya 3 Bang. Gimana sih? Arti Itu kan kata satu doa. kata. Simple loh Bang. Oke, baik. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Ibrahim dulu.
Al-Quran surah Ibrahim ketika berbicara mengenai doa dan salawat. Kata salawat ini yang menjadi akar pembicaraan saudara kan ya. Nah kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi doa itu bahasa Qur'annya adalah doa. Doa ya doa. Kata doa ini diambil dari Al-Quran masuk ke Bible. Hapus kata doa. Gak ada boleh lagi menggunakan kata doa di Bible. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Nah, jadi sholat di sini apa artinya? Memuji. Jadi ketika Allah kemudian bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti Allah sedang memuji. Mana pujian? Melebar lagi. Loh, ini ayat, Bung. Ini ayat. Kalau sholat memuji kok ada gerakannya memuji, Bang. Itu ibadah, jangan diselewengkan, Bang. Ya Allah ya Karim, anak ini. Bang Zuma ini gimana Yesus memuji Tuhannya dengan mengangkat tangan. Duhai engkau Bapakku yang maha suci. Mengangkat tangan. Itu tergantung dari keadaan. Nah sekarang mana pujian Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baca Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Nabi Muhammad, engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ini pujian Allah kepada Rasulullah. Makanya berarti Allah pakai gerakan sholat, Bang Zuma. Buat ya Allah Muhammad. Ya Karim. Ya Allah ya Karim. Sholat. Ya Allah ya Karim. Ya gerakan Allah ya sholat Karim. Berarti kan memujinya. Nah, inilah yang kubilang, pelajaran anak TK Anda tidak lolos, Anda naik di mata kuliah pelajaran mahasiswa. Ini yang terjadi, pecah otak Anda. Pecah otak Anda. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Jadi sholat itu adalah pujian. Bagaimana kemudian umat Islam memuji Tuhannya? Tidak seperti kalian, jingkrak-jingkrak, salto-salto, tepuk tangan, ganti-gantian, cium ketek. Itu di situ. Kalau di Islam, tata cara beribadah, tata cara memuji Allah, ada yang berbentuk lisan, ada yang berbentuk gerakan tubuh. Itu puji-pujian. Sama seperti orang Yahudi, ketika mereka memuji Tuhannya, mereka disertai dengan prosesi, bentuk, gerakan badan. Hanya orang Kristen yang bikin-bikin cara-caranya sendiri, tanpa ada perintah. Kalau di Islam harus dengan keadaan yang diatur kemudian. Itulah yang disebut apa? Syariat. Nah, kemudian kata doa, dengar. Ketika kata doa, di situ Allah tidak menyandarkan dirinya sedang berdoa. Karena doa itu kedudukannya hanya pada makhluk. Rabbana wa taqabbal du'a. Perkenankanlah doaku. Berarti doa, murni doa, bahasa Qur'annya ya doa. Sedangkan sholawat yang telah dilakukan oleh Allah itu pujian. Itu pujian. Jadi Allah memuji hambanya yang suci. Tadi kan ada sujudnya juga berarti kan. Ngerti kau ini. Bukan tak ngerti. Bukan tak ngerti. Dia paham. Tapi untuk mempersulit otaknya sendiri, untuk membunuh akalnya sendiri, sengaja dia buat kayak gitu. Mencoba menangkap, Bang. Allah menghukum kalian karena menyembah manusia. Di dalam Al-Baqarah 157 Allah sebutkan. Diam dulu, diam. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kata salawat kalau kepada dari Allah kepada makhluk, maka bentuknya keberkatan, bentuknya pujian, bukan doa, bukan yang kau bilang sujud-sujud. Jadi Allah itu sujud kepada makhluk, begitu? Iya, itu kalian, itu kalian. Sholat tadi yang Bang Juba bilang kan. Allah mah gimana mau sudah Bang Zuman, pusing saya pusing. Ya, jadi gini. Pusing, saya. Kok pusing? Ya pusing lah. Bagaimana caranya kami memahamkan ayam? Ayam nih kami ajak bicara. Hei ayam, ini adalah sepatu. Ayamnya nggak paham-paham. Nah inilah yang terjadi pada saudara.
hei ayam, ini sepatu loh. Apa kata Anda? Ini bukan sepatu, ini perahu. Jadi bagaimana kami nggak pusing? Kami berusaha mewaraskan Anda nggak bisa. Ulaika alaihim salawat min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Kata salawat di sini ampunan. Kata salawat di sini rahmat. Jadi kalau Anda memahami Al-Quran, dengar dulu. Kalau Anda memahami Al-Quran, pakai otak Anda yang secuil, yang lebih besar otak udang daripada otak Anda, pecah otak Anda. Anda ingin memahami Al-Quran pakai isi otak Anda yang Kristen itu, yang membedakan antara manusia dan Tuhan aja nggak bisa. Lalu Anda kemudian ingin membahas Quran. Makanya aku bilang tadi, kalau pelajaran TK saja Anda tidak lolos, lalu mau masuk di meja perkuliahan, pecah kepala Anda, pecah. Bang, jadi nambah lagi, ada ampunan dan rahmat, jadi 5 artinya salawat, Bang. Ya Allah ya Karim, tergantung konteks. Sama seperti bisa. Bisa artinya apa? Ken. Bisa artinya apa? Ya bisa berarti. Bisa artinya apa? Ya bisa berarti lebih teliti. Bisa berarti mampu. Bisa artinya mampu. Kalau bisa artinya bisa ular. Bisa ular berarti itu udah beda arti kata, Bang. Apa pula kata bisa? Bisa ini bisa berubah racun, bisa berupa kemampuan. Betul? Tergantung apa? Tergantung konteks. Nah itulah butuhnya ilmu untuk memahami Quran. Datang Anda cuman ilmu secuil ingin membahas Al-Quran. Gimana ceritanya bisa masuk? Saya minta satu arti aja biar nggak pusing. Ketika tergantung orang membaca konteks. artinya jelas. Ayu, nah ini biasa kalau sudah kayak begini saya ngajar, panas kepalaku ya. Orang-orang yang orang Kristen ini sudah tahu dirinya Kristen, ya, di mana orang Kristen itu hanya imani saja, mau memaksakan pemahamannya masuk ke Al-Quran. Sudah gitu ngotot dengan kebodohannya. Gimana kami tidak kesal? Bukan ngotot Bang Zuma, saya nanya aja. Bening. Sudah kujelaskan, Tompel. Udah kujelasin samamu. Salawat itu. Bang Zuma artinya ada 5 ya. Bersalawat mau ya. 100, mau 10 bisa saja, tergantung konteks. Masya Allah. Bening lah. Susahnya. Susahnya ngajarin penyembah bangke inilah. Iya. Coba tanya begini, Bang Zuma. Aku sapa dulu boleh nggak? Aku nyapa dulu gitu loh minimal. Aku sapa dulu. Gurunda, sapa. Iya Paman. Oke, Abu Adit sapa semua, sapa. Ya Bang. Ya lanjut. Ya. Assalamualaikum Bang Andi, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini aja bagaimana biar dia berpendapat, sesudah dia berpendapat ya sudah, dia kan lebih menguasai. Ya silakan Oten dari luar negeri, silakan. Diam dulu. Silakan Anda ngajarin kami deh. Kami mau mengaji. Ya silakan. Enggak lama. Mungkin setelah ini sekarang diajarin aja. Serigala silakan ajarin kami. Ajarin kami. Kami berguru kepada Anda. Silakan. Coba arti sholawat itu, arti sholawat itu lafadznya apa? Saya nggak tahu Bang, makanya saya nanya. Bang. Dia nggak tahu, berarti nggak gagal mengajar sekarang. Tadi artinya ada 3. Menurut Anda tidak tahu, berarti Anda sekarang gagal mengajar. Anda yang diajarin. Silakan Banyuma ajarin dia. Gitu aja udah. Lanjut. Ya, jadi kalau berbicara mengenai Al-Quran, Bung, itu harus sesuai dengan pemahaman orang yang memahami Al-Quran. Maksudnya gimana? Contoh nih, kamu kumpulkan orang Medan. Aku ke pasar atau aku ke pajak menggunakan kereta. Ternyata menurut orang Makassar,
ketika ada kalimat itu, aku pergi ke pajak menggunakan kereta, makna yang dipahami dan yang ditangkap oleh rasa bahasa atau pemaknaan dari kata tersebut menjadi bingkai kalimat oleh orang Makassar adalah orang tersebut pergi ke kantor pajak menggunakan kereta api. Itu kalau orang Makassar mendengarkan kalimat itu. Tapi orang Medan yang paham tentang muatan kalimat tersebut tidak memahami seperti pemahaman orang Makassar. Orang Medan memaknai rasa kalimat tersebut adalah orang tersebut ke pasar menggunakan motor. Orang Makassar mendengarkan penjelasan orang Medan ini akan tertawa terbahak-bahak. Apa kata orang Makassar? Apa? Kamu ke pajak, kamu bilang kamu ke pasar, naik kereta, kau bilang kau naik motor? Hahaha. Ngaca lu, kata orang Makassar. Padahal itu adalah makna yang sesungguhnya yang dipahami oleh orang Medan. Aku hendak ke pasar, aku hendak ke pajak. Untuk apa? Naik apa? Naik kereta. Itu pemaknaan orang Medan. Nah sekarang Anda sebagai orang Makassar memaksakan rasa bahasa yang engkau tahu dengan kalimat orang Medan. Sambil kau menyinyir, sambil kau menghina. Padahal yang tahu tentang makna kalimat tersebut adalah orang Medan. Aku mau ke pajak menggunakan kereta. Makna dari cakupan itu, aku mau ke pasar menggunakan motor. Motor roda 2. Itu orang Medan, dia yang tahu bahasa mereka. Bukan orang Makassar yang tahu arti makna itu. Nanti orang Medan yang menjelaskan. Saudara-saudaraku orang Makassar, ya paman, maksud dari kalimat kami itu adalah kami hendak ke pasar menggunakan motor. Oh gitu toh. Nah, orang Makassar yang berilmu akan mendudukkan makna itu sesuai dengan rasa bahasa orang Medan. Tapi kalau orang stupid, orang bahlul, orang tamal akan tertawa berjingkrak-jingkrak meskipun orang Medan yang punya kalimat dan punya bahasa itu menjelaskan. Maka orang Medan yang pusing. Ini orang gila atau orang sinting? Yang tahu bahasa itu kami, yang ngerti makna bahasa itu kami. Kenapa ente yang kesurupan? Kenapa dia kesurupan? Karena mereka orang ini memaknai kalimat orang Medan dengan makna orang Makassar. Itu namanya bahlul. Ya, benar. Benar itu. Benar nggak saudaraku Blender? Benar. Aku hendak ke pajak menggunakan motor. Benar nggak makna yang saya terangkan? Benar. Benar karena saya sedang membawa diri saya ke Medan. Saya sedang mendudukkan diri saya sebagai orang Medan. Saya tidak mendudukkan diri saya sebagai orang Makassar. Kalau saya memaknai kalimat orang Medan dengan rasa orang Makassar, maka saya akan tertawa. Tetapi karena saya orang berilmu yang berucap ini adalah orang Medan, maka saya harus masuk ke ranah orang Medan. Begitu cara belajar. Jadi kalau Yesus berkata, aku akan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, itu rasa bahasanya adalah Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi. Si bahlul tepuk tangan, gembira ria. Dipikirnya Yesus ke surga mencarikan tempat, menyediakan tempat untuk pemakan babi. Lah bahlul, lagi impeulu, si bahlul, tidak ngerti apa-apa. Yesus berkata kepada orang Yahudi, mereka yang orang Indonesia merasa. Itulah bahlulnya kalian. Paham sampai situ? Bang, itu kan pengertiannya dua. Tadi Bang Zuma aku diutus kepada domba. Aku diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kalian merasa sebagai umat Israel. Kalian merasa Yesus diutus untuk kalian. Padahal sudah jelas, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Siapakah domba itu? Kami dong. Mana ada domba makan babi? Domba itu makan rumput, toyol. Domba itu tidak makan daging. Kalian makan daging. Menjelaskan kalian serigala, bukan domba. Paham? Bang, sok ngejelas-jelasin. Udah turunkan aja manusia stupid ini. Gak ada gunanya. Jangan dulu, saya belum makan dia. Bang, menjelaskan gunanya. Dia aja abang keteteran gimana menjelaskan. Iya keteteran meluruskan Anda bahlul. Ya gantian kita tanya. Gantian kita tanya di mana Yesus naik ke surga. Ya gantian kita tanya di mana Yesus mengatakan naik ke surga, di mana? Habis ini giliran Bang Handi. Oh ya, silakan Bang Handi.
Enggak. Silakan dek. Kita lihat di mana Yesus mengatakan dia naik ke surga, atau di mana kemudian original teksnya dimaknai dengan arti yang sesungguhnya Yesus naik ke surga. Itu mulai kau. Nangis di mana Yesus naik ke surga? Coba original teksnya. Berserak. Macet internasional. Oke, di mana? Kita udah sepakat ya. Pemahamannya ada banyak tadi ya. Loh, di mana? Saya tanya di mana kok? Ikuti aja, iya. Sepakat udah, iya. Kalau bahasa Arab, iya. Kalau bahasa Arab, iya. Bahasa Indonesianya. Iya, bahasa Indonesia, iya. Sekarang saya tanya, jangan di mana Yesus mengatakan naik ke surga? Di mana ayatnya? Di mana Yesus mengatakan dia naik ke surga? Oke, ayatnya. Oke, saya browsing dulu kalau ini. Silakan, saya tunggu. Sudah gue bilang, kamu itu level anak TK. Iya. Mau bahas materi kuliahan gimana sih? Aku browsing dulu ya. Aku cari dulu di Google ya. Ini apa-apaan orang kayak gini. Bible sendiri baru mau dicari di Google lah. Coba. Saya kadang suka lupa gitu kalau Anda browsing itu kita tunggu berapa hari? Syukran Mas. Bang Ardiansa. Anda browsing kita tunggu berapa hari? Ya, ngikutlah. Saya sebentar. Iya, sudah selesai. Berarti di mana ayatnya? Tenang. Aku buka. Kosong kau kan di sini, Enggak, saya enggak pernah nerima remis, Bang. Iya. Ada kebenaran itu aja. Iya, silakan tunjukkan dalilnya, silakan. Iya. Oke. Ayatnya ini menurut bahasa. Kenapa nih Bang Blender? Kenapa menurut bahasa resminya apa bahasa Indonesia? Original text. Sesuai dengan original text di mana Yesus mengatakan naik ke surga. Original teksnya, saya nggak bisa bahasa Ibrani, barangkali abang bisa. Saya nggak tanya Ibrani kok. Yunani. Ya udah kau sebut aja. Itu kelas TK, kan udah aku bilang. Iya. Ya udah kau sebut aja di mana ayatnya. Ada. Iya. Matius, Markus, Lukas. Markus berapa? Markus 16 ayat 19, Pak. Berarti bukan ucapan Yesus, Dinda. Itu ucapan Markus. Ucapan Markusnya dong. Ucapan Markus berarti. Menyaksikan, saksinya. Menyaksikan. Udah, tunjukkan di Markus mana? Iya. 16 ayat 19, Pak. Ya. 16 ayat. Tadi kita udah sepakat ya, banyak artinya ya, Bang. 16 coba aku buka ya. Aku buka Gurunda. Kita permalukan dulu Gurunda. Ya. Iya, coba permalukan Bang, coba. Iya. Nah ini buka dibesarin host. Ini ya Markus 16 nomor 19 ini ya. Betul ya Bang? Iya. Betul nggak? Iya Bang. Oke, kita baca ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara, oh ya ada Tuhannya lah ini. Sesudah, kok mati? Nah, ini. Sudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ini ya, betul ya? Iya. Sorga ini. Iya Bang. Gimana kalau kita cek ya? Ternyata menggunakan kata apa ini? Uranon. Kalau sorga itu bukan Uranon, paradiso, paham? Paradiso. Nah, kalau Uranon itu langit artinya. Nih saya buktikan. Uranon itu artinya langit. Nih saya buktikan. Kisah para Apostolos 1 nomor 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Nih langit ya. Langit. Nih, kita cek di sini langit. Ini langit ya. Aku klik. Nah, ini apa bacanya? Kenapa? Ini langit bukan surga. Udah dijelaskan kayak gitu masih bertanya kenapa? Itulah buktinya otakmu itu kepenuhan lemah babi. Nggak ngerti dia ternyata ya. Ulangi lagi deh. Oke, siap. Uranos ini artinya langit bukan surga. Ternyata Yesus bukan terangkat ke surga tapi terangkat ke langit, bukan surga. Oke, emang abang tahu tempatnya surga di mana Bang? Ah, nggak usah tanya aneh-aneh. Larinya ke situ. Loh, kok jadi ke situ? Udah. Kenapa? Enggak, kan kita lagi bahas kenapa? Iya nggak saya tanya di mana Yesus terangkat ke surga di mana? Ini bukan surga, ini langit ini. Itu ayatnya. Ayat katanya. Nah sekarang saya nanya, emang abang tahu surga di mana? Jangan dulu. Ini belum kelar, dikelarin dulu. Pertanyaannya dengarkan pertanyaannya. Emang kalian tahu surga itu di mana? Di langit. Berarti boleh dong kandang ayam disebut kandang, disebut ayam. Boleh nggak? Kandang disebut ayam. Karena ayam ada di dalam kandang. Berarti kandangnya boleh disebut.
sebagai ayam Ayam gitu. itu binatangnya. Dasar ponyi. Itu tempatnya. Ya surga di mana? Di langit. Berarti langit ini boleh disebut surga. Ponyi. Oh, Udah, lanjut. Berarti kalau kita naik pesawat, tunggu. Banyak. Iya. Langit Enggak, ada. berarti kalau kita naik pesawat Gurunda, berarti kita sedang naik pesawat ke sorga. Kacau lah ini. Coba surga Bang Ardi. Surga itu kan paradiso Bang ini. Sorga itu paradiso. Sorga itu paradiso. Nih ya, aku tunjukkan ya. Kalau surga itu, nih aku tunjukin strong concordance-nya ya langsung ya di sini ya. Si. Pada hari ini juga engkau akan bersama aku di mana? Firdaus. Ya, betul Gurunda. Ya ini. Aku berkata kepada sungguh hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan luar biasa lo Gurunda hafal lo. Hei, kau Kristen kenapa gak hafal? Kenapa? Ini lo kenapa dia pura-pura bodoh Gurunda? Ya memang dia bodoh. Gimana ceritanya? Nih, kalau surga itu nih ini surga. Tahu bisa baca nggak? Apa itu? Napoleon. Apa itu? Paradiso ini. Apa? Paradiso, surga itu paradiso. Paham? Nih, istilah paradiso dipakai untuk menunjukkan surga. Tuh, udah selesai. Udahlah, nggak ada ilmu ini Gurunda, aku nyerah. Ampun. Saya lagi. Nggak ada. Bang Andi lagi. Kita tahu bro, Mana yang Yesus bilang Firdaus dengerin itu lagi dosa? udah, Besarin Bang Andi. Enggak, cukup udah ya, dengerin dulu nih, ini serius ini. Kita tahu Yesus itu punya adik. Berapakah adiknya Yesus dan sebutkan nama-nama adiknya Yesus? Itu dulu nggak apa-apa. Yang gampang dulu, baru yang silakan. Oke. Adik atau kakak nih? Saya enggak. Adik kakak lah, yang terserah keluarga Yesus lah. Oke. Yang muda dulu Bang coba. Yang muda dulu nggak apa-apa. Abis ini ya gua hancurin. Enggak, kenapa saya kudu jawab kayak gitu? Ada apa di situ? Oh, pura-pura kan ini sesuai kan? Pura-pura soin saya kan ada di situ, Kalau saya ngejawab gitu nanti kalian bilang, "Oh, berarti yang dari Roh Kudus." Jawab aja dulu, belum jawab udah trauma. Gitu, kan? Jawab aja dulu. Apa? Siapakah nama adik-adiknya Yesus? Nggak ada. Oh, Yesus nggak punya adik? Enggak. Tampilkan datanya Bang Ardiansa. Bang Ardiansa, tolong Pak, tampilin. Bentar, Bang Andi, anakku minta koko melon. Bentar. Aduh. Gimana dong? Ini lo kedengeran Bang Andi, jangan nanti ke YouTube kan. Bang Andi Silitonga mungkin bisa menampilkan data. Markus 6 itu kan ya? Iya. Markus 6 nomor 3. Matius 13:55 juga ada. Markus 6:3. Iya, Markus 6:3, Matius 13:55. Yusuf, Yakobus, terus Yudas, Simon dan Simon. Kan saudara perempuannya juga ada. Yang saya tanyain itu saudara perempuannya namanya siapa? Gimana? Bisa jawab? Bisa jawab nih. Ini keluarga Tuhanmu, kamu kan nggak tahu. Maria, benar Bang. Ini saya senang nih. Itu anaknya Maria, benar Bang. Itu anaknya Maria itu adiknya Yesus juga ya? Iya, saya nanya itu anaknya Maria, benar. Ya, kenapa keluar rahim yang sama? Kenapa adik-adiknya Yesus bukan Tuhan? Hanya Yesus yang Tuhan. Itu anaknya Maria, benar Bang. Iya, dia keluar rahim yang sama. Kenapa hanya Yesus yang Tuhan? Kenapa adik-adiknya bukan Tuhan? Saya tahu pasti larinya ke situ. Jadi ya udah yang jawab dimaksud anak-anaknya Maria itu yang datang menemui Yesus ketika dia sedang berkhotbah kan Bang ya? Saya nggak nanya itu. Apa? Oh. Saya nggak nanya itu. Atau saya balik. Apakah adik-adiknya pernah menyembah abangnya sebagai Tuhan? Jawab. Oh, Tuhan selalu mengajarkan sembahlah Tuhan Allah yang Esa. Siapakah nama Tuhannya adiknya Yesus? Allah, Tuhan. Terus Tuhan kamu siapa? Tuhan kamu siapa? Terus Tuhan kamu siapa? Elohim Yahweh katanya. Tuhan kamu siapa?
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Jadi Yesus bukan Tuhan. Doa Bapa kami itu jelas tuh. Jadi Yesus bukan Tuhan. Tuhan dong, dia jalan keselamatan bagi kami. Maka selesaikanlah jadi doamu dalam Tuhanmu siapa? namaku. Oi, Tuhanmu siapa? Tuhanku siapa? Tuhan Allah Bapa yang bertata Bukan dalam Yesus. kerajaan surga. Kalau Yesus bagaimana? Bukan Tuhan. Oh, jalan kebenaran dan hidup. Kita Yesus harus Tuhan menyembah atau bukan? Yesus. Ini orang ditanya Dia anak apa? Allah loh. Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Adiknya Yesus Tuhannya siapa? Allah Bapa. Bukan Yesus. Elohim. Bukan Iya. Yesus. Iya, Elohim. Berarti abangku adalah Tuhanku gitu. Emang saya ngomong apa tadi? Saya tanya. Tuhan Iya, kamu saya namanya tahu. siapa? Yesus. Kan gitu. Tuhan kamu namanya Yesus. Tuhannya adiknya Yesus siapa? Allah Elohim. YHWH Terus itu. jadi Yesus bukan Tuhan. Oh, Tuhan juru selamat dan hidup. Berarti Tuhannya adiknya Yesus siapa? Allah Bapa Elohim. Bukan Yesus. Mati kutu kau aku buat. Dia yang bodoh, dia yang mati kutu Jangan ketawa. menggiring saya. Saya paham kemana larimu. Easy buat saya itu. Siapa nak? Yesus Apa, Tuhan atau gimana, bukan? gimana? Jawab, Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Aku Oke. jalan kebenaran dan Udah cukup. hidup. Udah, jangan nggak usah. Yesus Tuhan. Tuhannya adiknya Yesus siapa? Yesus punya adik, Yesus Tuhan. Nah, Tuhannya adiknya Yesus siapa? Nah, modar. Abangku adalah Tuhanku gitu. Modar kan? Ayo, kalau dia itu bukan dari Maria kalau ribut semua. sama temennya, lu macam-macam sama gue lu. Kenapa? Abang gue Tuhan. Ayo lu. Abang gue Tuhan. Gimana? Abang gue Tuhan gitu. Masa abang gue Tuhan? Abang gue Tuhan. Itu pertanyaannya nggak berbobot, nggak berbobot itu pertanyaannya. Kok nggak berbobot? Iyalah. Ingat Isa Yesus itu lahir dari rahim Maria. Saya tanya kau terang. Tuhanmu. Terang diam dulu. Terang saya jawab. Saya tanya kau dulu. Sederhanain. Terang. Tuhan kamu namanya siapa? Terang Lilin. Tuhan kamu namanya siapa? Siapa Tuhanmu? Ya. Siapa Tuhanmu? Tuhan saya Yesus. Yesus Kristus. Oke. Tuhannya adiknya Yesus siapa? Itu adiknya setelah lahir dari perkawinan dengan Yusuf. Iya, siapa nama Tuhannya adiknya Yesus? Ya? Siapa nama Tuhannya adiknya Yesus? Siapa nama Tuhan adiknya Yesus? Iya. Ya, mereka menyembah Yesus karena mereka mengenal Yesus, bahwa Yesus itu setelah kenaikan dari bangtanya itu Yesus menerima kuasa di bumi dan di Yesus surga. ini, dengerin, Yesus ini, Tuhan kamu kan Yesus. Adiknya Yesus juga bertuhan. Nah, saya tanya, adiknya Yesus Tuhannya namanya siapa? Kalau ditanya adiknya Yesus bertuhan, dari zaman para nabi semua mereka bertuhan. Seperti itu. Jadi jangan lari. Tapi saya dengar membahas tentang Allah. Siapa Allah Tuhannya itu adiknya Allah Yesus? Isa, Gimana ini Ishak, host? Orang kayak Allah, gini Abraham, dikumpulin Ishak dan Yakub. host. Kita sama-sama tahu. Gimana ini Stan? Orang kayak gini dikumpulin. Iya, tanya baik-baik, Tuhan kamu Yesus. Tuhannya adiknya Yesus itu kan Siapa? berarti mereka menyembah Allah Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Oh, berarti bukan Yesus Tuhannya. Itu. Berarti bukan Tuhannya. Dek Handi, gimana kamu? Berarti Tuhannya adiknya Yesus adalah Yesus atau bukan Yesus? Allah Bapa, mereka menyembah Allah Bapa di situ. Berarti waktu itu Yesus belum jadi Tuhan. Loh, bukan belum jadi Tuhan, itu perjalanannya Tuhan Yesus di situ. Berarti Dia Tuhannya adiknya Yesus adalah Yesus. Bingung dia jawabnya ini. Di situ. Oke, kalau begitu apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya keluarganya Yesus? Keluarganya jelas sama. Oke.
Tuhannya keluarganya Yesus siapa? Halo, Deandi. Siapa nama Tuhannya keluarganya Yesus? Itu kenapa tadi? Nah, kenapa nangis? Kenapa nangis? Iya, Elohim. Apa bang? Yesus punya bapak, punya ibu, punya adik. Yesus itu punya keluarga. Iya. Siapa nama Tuhannya keluarganya Yesus? Allah Elohim. Oke. Tuhan kamu namanya siapa? Elohim. Tuhan kamu siapa? Ya Allah. Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Oh, Tuhan saya. Dia dalam Oke, Tuhan kamu Yesus. Tuhannya Maria siapa? Iya. Tuhannya Maria siapa? Elohim. Beda dong itu Tuhanmu sama Tuhannya Maria. Oh, kenapa beda? Ya Tuhan, coba ulang. Tuhan kamu siapa? Elohim juga kok. Coba ulang. Tuhan kamu siapa? Elohim. Tuhannya Maria siapa? Elohim. Yesus nggak ada. Yesus Tuhan kami. Tuhannya Maria siapa? Elohim. Bukan Yesus. Yesus anak Maria loh. Kena lehernya. Kenapa? Ya udah, kena lehernya dia. Udah lanjut. Apa? Maria menyembah. Udah nggak nyambung.